Tunangan Anda tidak membiarkan putra Anda berjalan. Suara Laras Prameswari membelah suasana restoran mewah di Jakarta seperti pisau tajam dan seluruh percakapan langsung terhenti. Jantung Laras Prameswari berdebar keras ketika ia menunjuk seorang anak laki-laki bersweter merah yang duduk di kursi roda. Matanya yang dipenuhi ketakutan tertuju pada wanita pirang elegan di meja utama. Sendok dan garpu berhenti di udara. Dentingan gelas pun lenyap. Arif Wicaksono, ayah anak itu, perlahan menoleh ke arah pelayan restoran tersebut, berusaha memahami apakah ia benar-benar mendengar tuduhan itu. Tunangannya, Maya Kusuma Dewi, berdiri dari kursinya dengan sikap seseorang yang tidak pernah dibantah sepanjang hidupnya. Gaun sutra putih yang dikenakannya bergerak anggun di bahunya saat ia melangkah menuju Laras Prameswari. Setiap langkah penuh perhitungan dan penghinaan. Ketika berhenti hanya beberapa sentimeter di depannya, aroma parfum mahal memenuhi udara dan Maya Kusuma Dewi memiringkan kepala dengan senyum dingin yang tidak menyentuh matanya. "Apa kamu tahu sedang mencampuri urusan siapa? Pelayan murahan?" Katanya dengan suara rendah dan beracun, cukup keras untuk didengar meja-meja di sekitarnya. "Atau kamu pikir bisa mengarang cerita tentang saya hanya karena pekerjaanmu menyajikan makanan?" Laras Prameswari menelan ludah, tetapi tidak mengalihkan pandangan. Jari-jarinya gemetar memegang baki kosong di dadanya, namun punggungnya tetap tegak dan bahunya tetap kokoh. Ia mengenal tipe wanita seperti itu. Sejak kecil ia melihat orang-orang seperti Maya Kusuma Dewi menginjak siapa saja yang menghalangi jalan mereka, menggunakan uang dan kecantikan sebagai senjata, mengubah kebenaran menjadi kebohongan dan kebohongan menjadi kebenaran dengan mudah. "Saya melihat apa yang Anda lakukan." Ucapan itu keluar lebih tegas daripada yang ia bayangkan dan keberanian mulai tumbuh dalam dadanya. "Saya melihat Anda menarik anak itu ketika dia mencoba melangkah sendiri di koridor dekat toilet, lalu mendorongnya kembali ke kursi roda dan mengatakan bahwa dia tidak boleh mencoba lagi." Bisik-bisik langsung menyebar ke seluruh restoran. Banyak kepala menoleh dan mata membesar karena terkejut. Arif Wicaksono melangkah maju dengan wajah penuh kebingungan. Alisnya berkerut antara syok dan keraguan. Ia menatap Maya Kusuma Dewi, lalu Laras Prameswari, kemudian putranya yang mengecil di kursi roda seolah ingin menghilang di balik sweter merahnya. "Ini konyol." Maya Kusuma Dewi tertawa pendek dengan nada sinis yang bergema di seluruh ruangan seperti seseorang yang terbiasa selalu dituruti. "Arif, sayang, apa kamu akan membiarkan pelayan restoran murah ini menuduh saya seperti itu? Menuduh wanita yang akan menjadi istrimu?" Arif Wicaksono membuka mulut tetapi tidak ada suara yang keluar. Pandangannya jatuh pada putranya, Raffi Wicaksono, yang masih menundukkan kepala sambil menggenggam roda kursi roda begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Anak berusia 9 tahun itu memiliki rambut coklat yang sedikit berantakan dan ekspresi yang sangat dikenal oleh Arif Wicaksono. Ketakutan yang bercampur kepasrahan, seolah sudah terbiasa tidak didengar dan tidak dipercaya. "Raffi?" Suara Arif Wicaksono terdengar serak dan dipenuhi emosi yang sulit ia pahami. "Nak, lihat ayah." Perlahan Raffi Wicaksono mengangkat wajahnya. Dada Arif Wicaksono terasa sesak ketika melihat air mata berkilau di sudut mata putranya yang sangat mirip dengan matanya sendiri. Raffi Wicaksono membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebelum sempat mengeluarkan suara, Maya Kusuma Dewi melangkah ke samping dan menghalangi pandangan antara ayah dan anak dengan tubuh rampingnya. "Jangan teruskan sandiwara ini." Maya Kusuma Dewi lalu menoleh ke arah manajer restoran yang sejak tadi mengamati kejadian itu dari beberapa meter jauhnya dengan wajah pucat dan kedua tangan saling menggenggam dalam kecemasan yang nyata. "Anda akan memecat karyawan ini sekarang juga? Atau saya sendiri yang akan menelepon pemilik restoran dan memastikan tempat ini kehilangan izin usahanya sebelum akhir bulan?" Manajer restoran, seorang pria paruh baya berambut mulai memutih dan berkacamata tipis, melangkah ragu ke arah Laras Prameswari. Ia tahu betul pengaruh keluarga Wicaksono, jaringan relasi mereka, para pengacara mereka, dan kekuatan yang dibawa oleh nama besar itu. Kehilangan pekerjaan Laras Prameswari akan menjadi pengorbanan kecil dibandingkan kerusakan yang bisa dilakukan Maya Kusuma Dewi hanya dengan satu panggilan telepon. "Laras." Suara manajer bergetar, seolah ingin meminta maaf tetapi tidak mampu menemukan kata yang tepat. "Mungkin lebih baik kalau kamu..." "Tidak."
Laras Prameswari melangkah maju dan manajer itu langsung mundur secara refleks. Ia menatap langsung ke arah Arif Wicaksono, mengabaikan Maya Kusuma Dewi seakan wanita itu hanyalah bayangan yang mengganggu. Pak Arif, putra Anda bisa berjalan. Dia tidak membutuhkan kursi roda itu. Saya melihatnya berdiri. Saya melihat dia melangkah sendiri 3 langkah sebelum dihentikan. Dia menangis dan memohon agar bisa mencoba lagi, tetapi dia diancam agar tidak memberitahu Anda. Maya Kusuma Dewi berputar di atas sepatu hak tingginya. Wajahnya yang sempurna berubah menjadi ekspresi kemarahan yang ditahan dengan susah payah. Ia berjalan cepat menghampiri Laras Prameswari dan ketika berhenti, matanya memancarkan kemarahan dingin yang membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Setiap kata keluar dari sela gigi yang terkatup rapat. Saya akan menggugatmu atas pencemaran nama baik. Saya akan menghancurkan hidupmu yang menyedihkan. Saya akan memastikan tidak ada tempat di kota ini yang mau mempekerjakanmu, bahkan untuk membersihkan toilet. Kamu akan menyesal karena berani membuka mulut. Darah Laras Prameswari terasa membeku, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut terlihat di wajahnya. Ia dibesarkan di kawasan permukiman pada Jakarta, tempat ancaman adalah hal biasa dan bertahan hidup berarti belajar membedakan siapa yang benar-benar berbahaya dan siapa yang hanya berpura-pura berkuasa. Maya Kusuma Dewi memang berbahaya, tetapi Laras Prameswari memiliki sesuatu yang tidak dimiliki wanita itu. Kebenaran. Silakan saja mencoba. Ucapannya pelan tetapi tegas, dan untuk sesaat ia melihat kilatan keterkejutan di mata Maya Kusuma Dewi. Arif Wicaksono melangkah maju melewati tunangannya lalu berlutut di samping kursi roda putranya. Ia memegang wajah kecil Raffi Wicaksono dengan kedua tangan dan memaksanya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia benar-benar melihat wajah yang merupakan versi kecil dirinya sendiri. Raffi, ayah ingin kamu jujur. Suara Arif Wicaksono bergetar saat menahan emosi yang hampir meluap. Apa kamu bisa berjalan? Raffi Wicaksono membuka mulut tetapi tidak ada suara yang keluar. Pandangannya beralih ke arah Maya Kusuma Dewi yang berdiri dengan tangan terlipat dan ekspresi yang menjanjikan konsekuensi mengerikan. Tubuh anak itu gemetar. Air mata akhirnya mengalir di pipinya dan perlahan ia menggelengkan kepala. Tidak, ya. Aku tidak bisa. Hati Arif Wicaksono terasa tenggelam. Ia melepaskan wajah putranya lalu berdiri. Bahunya turun dan kekecewaan terasa di seluruh tubuhnya. Ia menoleh ke arah Laras Prameswari dengan ekspresi yang memadukan rasa iba dan kejengkelan, seolah wanita itu hanyalah seseorang yang ingin mencari perhatian dari situasi yang sensitif. Saya rasa kamu salah paham. Ucapannya terdengar dingin dan jauh. Saat Arif Wicaksono mulai berbalik, Maya Kusuma Dewi menampilkan senyum kemenangan. Tentu saja dia salah. Ia menyibakkan rambut pirangnya dengan gerakan teatrikal penuh kelegaan. Orang-orang seperti ini hidup dalam dunia hayalan, Arif. Mereka pikir bisa mengarang cerita tentang orang kaya dan berharap semua orang mempercayainya. Sungguh menyedihkan. Tenggorokan Laras Prameswari terasa sesak, tetapi ia menolak membiarkan air matanya jatuh. Laras Prameswari telah mempertaruhkan segalanya pada tuduhan itu. Ia mempertaruhkan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan bagi Ibu Ratna yang sedang sakit serta 2 adiknya yang masih bergantung padanya. Dan sekarang ia berdiri sendirian di tengah restoran, sementara semua orang memandangnya seolah ia seorang wanita gila atau pembohong yang mencari keuntungan. Namun kemudian sesuatu terjadi. Raffi Wicaksono mengeluarkan isakan pelan yang terdengar seperti jeritan yang terlalu lama terpendam di dalam dadanya. Anak itu mencengkeram roda kursi roda dan mencoba berdiri. Lengannya gemetar karena usaha yang luar biasa, sementara wajahnya dipenuhi rasa sakit dan kecemasan. Maya Kusuma Dewi segera melangkah ke arahnya, tetapi Arif Wicaksono bergerak lebih cepat. Tidak. Satu kata itu terdengar seperti perintah mutlak dan membuat Maya Kusuma Dewi berhenti di tengah langkahnya. Arif Wicaksono mengulurkan tangan kepada putranya dengan pandangan yang tidak pernah lepas darinya. Raffi, kalau kamu memang bisa, ayah ingin kamu mencobanya di sini, sekarang juga, di depan semua orang.
Keheningan yang turun ke seluruh restoran terasa begitu mutlak hingga bahkan suara dari dapur pun seolah tidak berani mengganggu momen itu. Raffi Wicaksono menatap ayahnya, lalu Maya Kusuma Dewi, kemudian Laras Prameswari yang masih berdiri beberapa meter jauhnya sambil memegang baki kosong. Dan perlahan-lahan, Raffi Wicaksono mulai mengangkat tubuhnya dari kursi roda. Jari-jarinya gemetar saat mencengkeram sandaran kursi. Dengan tenaga yang tampak mustahil dimiliki anak seusianya, ia mendorong tubuhnya ke atas. Otot-otot kakinya menegang di balik celana jeans yang pudar. Napasnya tersengal karena ketakutan, tetapi kini ada sesuatu yang baru di matanya. Tekad. Sedikit demi sedikit ia berhasil berdiri. Tubuhnya bergoyang lemah, namun tetap tegak seperti pohon muda yang sedang menghadapi terpaan angin pertamanya. Arif Wicaksono merasa napasnya seakan terhenti. Kakinya hampir kehilangan kekuatan saat kenyataan itu menghantam dirinya seperti gelombang besar. Selama 8 bulan terakhir, sejak dokter mendiagnosis cedera tulang belakang akibat kecelakaan mobil, ia percaya putranya mungkin tidak akan pernah berjalan lagi. Ia telah menghabiskan miliaran rupiah untuk pengobatan, fisioterapis terbaik, dan berbagai peralatan medis modern, semuanya demi secerca harapan bahwa suatu hari putranya bisa pulih. Dan kini Raffi Wicaksono berdiri di hadapannya, membuktikan bahwa kursi roda itu selama ini hanyalah penjara yang tidak perlu. Maya Kusuma Dewi melangkah cepat ke arah anak itu. Bunyi hak tingginya menghantam lantai kayu dan bergema di seluruh ruangan. Ia mengulurkan tangan dengan kuku merah sempurna, berusaha meraih bahu Raffi Wicaksono seperti hendak menyeretnya kembali ke kursi roda. Namun sekali lagi Arif Wicaksono bergerak lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan tunangannya dengan kuat hingga wanita itu mengerang pelan karena kaget dan kesakitan. "Jangan sentuh dia." Suara Arif Wicaksono terdengar begitu berat dan penuh kemarahan hingga bahkan dirinya sendiri hampir tidak mengenalinya. Ia melepaskan tangan Maya Kusuma Dewi dengan gerakan kasar dan wanita itu mundur sambil menggosok pergelangan tangannya yang memerah. "Arif, kamu menyakitiku," seru Maya Kusuma Dewi dengan nada dramatis yang sengaja dibuat cukup keras agar seluruh restoran mendengar. "Aku hanya berusaha melindungi Raffi agar dia tidak terluka dan..." "Diam." Arif Wicaksono tidak berteriak, tetapi kata itu keluar dengan dingin dan tajam, memotong kalimatnya sebelum selesai. Ia kembali menatap putranya yang masih berdiri sambil berpegangan pada kursi roda. Tubuh kecilnya gemetar menahan beban. "Raffi, bisakah kamu melangkah?" "Hanya satu langkah untuk ayah." Anak itu menelan ludah. Air mata terus mengalir membasahi keras sweter merahnya. Ia memandang Laras Prameswari, dan wanita itu membalas dengan anggukan kecil yang sederhana namun penuh dukungan dan keberanian. Raffi Wicaksono menarik napas panjang, melepaskan salah satu tangannya dari sandaran kursi roda lalu menggeser kaki kanannya ke depan. Seluruh restoran menahan napas. Kaki kecil itu menyentuh lantai dengan mantap. Raffi Wicaksono sempat terhuyung, tubuhnya miring ke samping, tetapi ia berhasil menjaga keseimbangan. Jari-jari tangannya yang bebas bergerak di udara seolah mencari pegangan yang tak terlihat. Kemudian perlahan, ia melangkahkan kaki untuk kedua kalinya. Seorang pelanggan mulai bertepuk tangan, lalu disusul pelanggan lainnya. Dalam hitungan detik, seluruh restoran dipenuhi tepuk tangan dan sorakan dukungan seakan mereka sedang menyaksikan sebuah keajaiban terjadi tepat di depan mata. Arif Wicaksono menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar saat ia berusaha menahan tangis yang hampir pecah. 8 bulan telah hilang dari masa pemulihan putranya. 8 bulan ketika Raffi Wicaksono seharusnya sudah bisa berlari, bermain, dan menjalani hidup sebagai anak normal. Semuanya hilang karena sebuah kebohongan. Maya Kusuma Dewi mundur beberapa langkah. Wajahnya yang selama ini tampak sempurna mulai retak di bawah tekanan keadaan. Ia memandang ke sekeliling, menghitung kemungkinan jalan keluar, menimbang berbagai pilihan, berusaha menemukan cara untuk membalikan situasi yang semakin lepas dari kendalinya. Namun kini semua mata tertuju kepadanya, bukan dengan rasa kagum atau iri, melainkan sesuatu yang jauh lebih buruk, jijik. "Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Maya Kusuma Dewi mengangkat kedua tangan dengan sikap menenangkan, suaranya terdengar lebih tinggi dari yang ia inginkan. "Raffi sering mengalami kondisi tertentu.
Kadang dia bisa berdiri beberapa detik, tetapi kemudian jatuh. Dokter mengatakan sangat berbahaya membiarkannya mencoba sendiri karena dia bisa terluka parah. Aku hanya berusaha melindunginya. Pembohong. Suara itu datang dari sudut restoran. Seorang wanita parubaya yang duduk di dekat jendela mengangkat telepon genggamnya yang sejak tadi merekam kejadian tersebut. Saya merekam semuanya. Saya merekam cara Anda memandang anak itu saat dia mencoba berdiri. Itu bukan perlindungan. Itu kekejaman. Maya Kusuma Dewi langsung menoleh ke arahnya. Matanya membelalak saat melihat kamera ponsel yang diarahkan kepadanya. Kepanikan sempat melintas di wajahnya sebelum topeng ketenangan kembali terpasang, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang lain mulai mengeluarkan telepon genggam mereka dan merekam setiap detik kehancurannya secara langsung. Arif Wicaksono menurunkan kedua tangannya lalu berjalan menghampiri putranya. Dengan penuh kelembutan ia mengangkat Raffi Wicaksono ke dalam pelukannya. Kontras yang tajam dengan kemarahan yang membara di seluruh tubuhnya. Anak itu langsung memeluk leher ayahnya erat-erat seolah hanya itulah satu-satunya tempat aman di dunia yang sedang runtuh. Arif Wicaksono kemudian menoleh ke arah Maya Kusuma Dewi dan ketika berbicara, setiap kata keluar perlahan, terukur, dan dipenuhi ancaman yang mengerikan. Kenapa kamu melakukan ini? Maya Kusuma Dewi membuka mulut, menutupnya, lalu mencoba berbicara lagi. Ia melangkah ke arah Arif Wicaksono dengan kedua tangan terulur dalam gerakan dramatis yang tampak seperti latihan yang sudah sering dilakukan. Namun Arif Wicaksono mundur sambil memeluk putranya lebih erat, menciptakan jarak yang jelas antara mereka. Aku tidak melakukan apapun, Arif. Kamu lebih memilih percaya kepada seorang pelayan restoran daripada percaya kepadaku? Kepada wanita yang kamu katakan kamu cintai? Kepada wanita yang akan menikah denganmu 3 minggu lagi? Kini suaranya berubah histeris dan kehilangan seluruh kendali yang selama ini ia pertahankan. Dia mengarang semua ini. Dia menginginkan uangmu. Dia ingin memerasmu. Dia hanya ingin terkenal. Laras Prameswari melangkah maju. Baki kosong masih dipeluk di dadanya seperti perisai. Ia menatap langsung ke mata Maya Kusuma Dewi dan berbicara dengan suara rendah namun mantap tanpa sedikit pun keraguan. Saya tidak menginginkan apapun dari tunangan Anda. Saya hanya ingin anak itu mendapatkan kesempatan untuk menjalani hidup yang pantas dia miliki tanpa terus dikurung di dalam kebohongan. Setelah itu Laras Prameswari berbalik menatap Arif Wicaksono. Sorot matanya begitu tajam dan penuh keyakinan hingga membuat pria itu berhenti bergerak. Pak Arif, saya melihat semuanya. Saya mendengar dia mengatakan kepada Raffi Wicaksono bahwa jika dia memberitahu Anda bahwa dirinya sudah bisa berjalan, dia akan membuat Anda menjauh darinya dan menghilang dari hidupnya. Dia mengatakan bahwa Anda hanya berada di sisinya karena rasa kasihan dan bahwa jika Anda mengetahui dia tidak lagi lumpuh, Anda akan meninggalkan mereka berdua. Keheningan yang muncul setelah ucapan Laras Prameswari terasa begitu menyesakan. Arif Wicaksono merasakan tubuh Raffi Wicaksono bergetar dalam pelukannya. Ketika ia menunduk, ia melihat putranya menyembunyikan wajah di dadanya sementara isakan pelan mengguncang bahu kecilnya. Tiba-tiba semuanya masuk akal. Perubahan sikap Raffi Wicaksono selama beberapa minggu terakhir, caranya menciut setiap kali Maya Kusuma Dewi masuk ke kamar, dan penolakannya mengikuti sesi fisioterapi ketika wanita itu berada di dekatnya. Dengan hati-hati Arif Wicaksono mendudukkan kembali putranya di kursi roda, memastikan anak itu merasa nyaman. Setelah itu ia perlahan berbalik menghadap Maya Kusuma Dewi. Ia berjalan ke arahnya dengan langkah tenang namun penuh tekanan. Secara naluriah wanita itu mundur hingga hak sepatunya tersangkut kaki kursi. Kamu memanipulasi anakku. Ucapan itu keluar seperti bisikan berbahaya. Kamu mengancam anak berusia 9 tahun. Kamu membuatnya percaya bahwa aku akan meninggalkannya. Kamu mengurungnya di kursi roda. Kenapa? Untuk mendapatkan perhatian? Rasa kasihan? Kendali? Aku tidak melakukan semua itu, teriak Maya Kusuma Dewi, kini kehilangan seluruh ketenangan yang selama ini ia pertahankan. Kamu sudah gila. Kamu membiarkan wanita rendahan itu mempengaruhimu. Aku mencintaimu, Arif.
Aku mencintai Raffi. Semua yang kulakukan adalah karena cinta. Cinta tidak mengurung. Suara itu datang dari meja lain. Seorang pria lanjut usia yang mengenakan jas abu-abu memandang kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. Cinta membebaskan. Apa yang kamu lakukan pada anak itu adalah penyiksaan. Maya Kusumadewi langsung menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kemarahan dan hendak membalas. Tetapi sebelum sempat berbicara, manajer restoran mendekat. Wajahnya masih pucat, namun kini bahunya tegak dan suaranya lebih mantap. Ibu Maya, saya harus meminta Anda meninggalkan restoran ini. Anda tidak lagi diterima di tempat ini. Maya Kusumadewi tertawa keras dengan nada histeris yang bergema di seluruh ruangan seperti jeritan hewan terluka. Ia memandang sekeliling dan melihat wajah-wajah yang penuh penghinaan, puluhan telepon genggam yang masih merekam, serta Arif Wicaksono yang kini memandangnya seperti orang asing yang berbahaya. Kalian semua akan menyesal, katanya melalui gigi yang terkatup rapat. Kemudian ia menunjuk ke arah Laras Prameswari. Terutama kamu. Aku punya teman-teman berpengaruh, pengacara terbaik, dan uang yang cukup untuk menghancurkan hidupmu sampai kamu memohon karena pernah membuka mulut. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Tas branded mewahnya bergoyang di bahu. Namun saat mencapai pintu, ia berhenti dan menoleh untuk terakhir kali ke arah Arif Wicaksono. Apapun yang ia lihat di wajah pria itu membuat tubuhnya sedikit gemetar. Kamu akan kembali kepadaku. Kini suaranya terdengar putus asa dan kehilangan seluruh kesombongan sebelumnya. Saat kamu sadar bahwa kamu membutuhkan seseorang untuk merawat Raffi, saat kamu sadar tidak bisa melakukannya sendirian, kamu akan meneleponku dan aku akan menunggumu. Arif Wicaksono tidak menjawab. Ia hanya membelakanginya, berjalan menuju Raffi Wicaksono, lalu berlutut di samping kursi roda. Ia menggenggam kedua tangan kecil putranya dan ketika berbicara, suaranya bergetar karena emosi. Ayah minta maaf. Maaf karena tidak menyadari semuanya. Maaf karena gagal melindungimu. Maaf karena membiarkannya begitu dekat dengan hidupmu. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Ayah janji, nak, semuanya sudah berakhir. Raffi Wicaksono langsung menjatuhkan diri ke dalam pelukan ayahnya. Arif Wicaksono memeluknya erat sambil membiarkan air mata mengalir bebas untuk pertama kalinya. Di saat yang sama seluruh restoran kembali bertepuk tangan. Namun kali ini bukan untuk merayakan langkah pertama seorang anak, melainkan untuk merayakan berakhirnya sebuah kebohongan besar. Maya Kusumadewi membanting pintu restoran begitu keras hingga kaca di bingkainya bergetar. Suara itu bergema ke seluruh ruangan seperti pertanda buruk yang mengerikan. Ketika keheningan kembali menyelimuti restoran, berat oleh emosi yang belum terucapkan, Laras Prameswari akhirnya melepaskan baki yang sejak tadi digenggamnya. Baki itu jatuh ke meja pelayanan dengan bunyi logam yang nyaring. Kedua tangannya gemetar hebat saat adrenalin perlahan meninggalkan tubuhnya. Manajer restoran mendekatinya dengan mata yang masih membesar karena syok setelah menyaksikan semua kejadian luar biasa malam itu. Ia membuka mulut untuk berbicara, tetapi Laras Prameswari lebih dulu memotongnya. Saya tahu. Saya dipecat. Manajer itu menggeleng perlahan dan untuk pertama kalinya malam itu sebuah senyum kecil muncul di wajah lelahnya. Tidak. Justru kamu mendapat kenaikan gaji. Laras Prameswari berkedip bingung, tidak mampu langsung memahami kata-kata tersebut. Namun sebelum sempat menjawab, Arif Wicaksono mendekat sambil masih menggendong Raffi Wicaksono dan mengulurkan tangan bebasnya. Terima kasih. Kata sederhana itu terdengar begitu tulus hingga membuat air mata akhirnya muncul di mata Laras Prameswari. Terima kasih karena berani melakukan sesuatu yang tidak mampu saya lakukan. Laras Prameswari menjabat tangannya dan pada saat itu, di bawah tatapan seluruh pengunjung restoran, ia tahu bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar. Namun jauh di dalam pikirannya muncul kekhawatiran kecil yang terus tumbuh. Maya Kusumadewi bukan wanita yang bisa menerima kekalahan. Ia telah berjanji akan membalas dendam dan orang seperti dirinya selalu menepati ancaman mereka. Pintu restoran kembali terbuka dan angin malam yang dingin masuk bersama aroma hujan yang akan segera turun.
Laras Prameswari memandang jalanan Jakarta yang gelap di luar dan bertanya-tanya badai seperti apa yang sedang dipersiapkan Maya Kusumadewi dari balik bayang-bayang. 3 hari berlalu sejak kejadian di restoran dan Laras Prameswari mulai menyadari bahwa melakukan hal yang benar memiliki harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah ia bayangkan. Ia turun dari bus kota di dekat gang tempat tinggalnya. Kakinya terasa sakit setelah menjalani 2 shift kerja berturut-turut. Namun saat tiba di depan rumah kontrakan sederhananya, jantungnya langsung berdegup kencang. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Ia selalu menguncinya dengan 2 gembok sebelum berangkat bekerja. Sebuah kebiasaan penting di lingkungan pada Jakarta tempat kehilangan barang bisa terjadi hanya karena satu kelalaian kecil. Perlahan ia mendorong pintu dan suara kayu tua yang berderit memecah kesunyian malam. Cahaya bulan masuk melalui celah atap seng dan menerangi ruangan kecil yang sederhana. Semua tampak pada tempatnya. Meja plastik, 3 kursi yang berbeda bentuk, kompor kecil 2 tungku, dan kulkas tua yang berdengung di sudut ruangan. Namun ada sesuatu yang terasa salah. Sebelum melihatnya, Laras Prameswari sudah merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Lalu ia melihat sebuah amplop. Amplop putih tebal yang terletak tepat di tengah meja dengan namanya tertulis menggunakan huruf emas yang elegan. Dengan langkah hati-hati ia mendekatinya. Matanya tidak pernah lepas dari benda asing yang jelas tidak seharusnya berada di sana. Dengan jari yang gemetar ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya hanya ada 1 lembar dokumen resmi. Kata-kata yang tercetak rapi di atas kertas membuat darahnya terasa membeku. Itu adalah surat gugatan hukum. Maya Kusumadewi menggugat Laras Prameswari atas pencemaran nama baik, fitnah, dan kerugian moral dengan tuntutan sebesar IDR 1.500.000.000. Laras Prameswari membaca dokumen itu 3 kali. Berusaha memahami bahasa hukum yang rumit, tetapi inti pesannya sangat jelas. Maya Kusumadewi mengklaim bahwa tuduhan yang disampaikan di restoran telah menghancurkan reputasinya, menyebabkan penderitaan psikologis yang berat, dan merusak hubungannya dengan Arif Wicaksono. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi dan jika Laras Prameswari datang tanpa pengacara, ia akan kalah secara otomatis. Nilai tuntutan sebesar IDR 1.500.000.000 itu begitu tidak masuk akal hingga terasa seperti lelucon yang kejam. Laras Prameswari hanya memperoleh penghasilan sekitar IDR 5.000.000 per bulan dari pekerjaannya di restoran, ditambah uang tip yang jarang melebihi IDR 1.500.000. Ia harus bekerja puluhan tahun tanpa membelanjakan 1 rupiah pun untuk dapat mengumpulkan uang sebanyak IDR 1.500.000. Dan Maya Kusumadewi mengetahui hal itu dengan sangat baik. Gugatan tersebut bukan tentang keadilan. Itu adalah upaya penghancuran hidup secara perlahan. Laras Prameswari membiarkan dokumen itu jatuh ke atas meja lalu duduk di kursi plastik. Kakinya akhirnya kehilangan tenaga setelah menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan kepanikan yang mengancam meledak dari dalam dadanya. Bagaimana Maya Kusumadewi bisa masuk rumahnya? Bagaimana wanita itu menemukan alamatnya? Dan berapa banyak lagi hal yang diketahui tentang dirinya? Pintu kamar kecil di bagian belakang rumah terbuka perlahan dan Ibu Ratna muncul sambil bertumpu pada tongkat sederhana yang dibuat dari gagang sapu. Usianya 58 tahun, tetapi tubuhnya tampak jauh lebih tua. Punggungnya membungkuk karena penyakit sendi dan wajahnya dipenuhi garis-garis kehidupan yang terbentuk dari kerja keras dan kekhawatiran selama bertahun-tahun. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara serak penuh kecemasan. Ibu dengar pintu depan terbuka. Laras Prameswari cepat-cepat menghapus air matanya lalu memaksakan senyum yang tidak akan mampu menipu siapapun. Ia bangkit dan membantu Ibu Ratna duduk di kursi yang paling nyaman. "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya lelah." Namun Ibu Ratna memegang wajah putrinya dengan kedua tangan yang gemetar dan menatapnya lekat-lekat seperti seseorang yang mengenal setiap emosi yang tersembunyi. "Jangan bohong pada Ibu. Apa yang terjadi?" Laras Prameswari mencoba menghindari tatapannya, tetapi akhirnya menyerah. Ia menceritakan semuanya. Gugatan hukum itu, jumlah uang yang tidak masuk akal, dan ancaman tersembunyi di balik amplop mewah yang sama sekali tidak pantas berada di rumah sederhana mereka.
Ibu Ratna mendengarkan tanpa menyela. Ketika cerita itu selesai, ia menghela napas panjang yang seolah membawa seluruh beban ketidakadilan yang pernah ia alami dalam hidupnya. Wanita itu tidak akan berhenti, katanya pelan. Orang seperti dia tidak pernah menerima kekalahan. Dia akan terus mengejarmu sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu apa yang harus kulakukan? Suara Laras Prameswari terdengar putus asa. Aku tidak punya uang untuk membayar pengacara. Aku tidak punya cara untuk membela diri. Dia akan menang dan aku akan kehilangan semuanya. Ibu Ratna terdiam cukup lama sambil menatap dinding rumah yang mulai mengelupas. Kemudian ia memegang kedua tangan putrinya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk seseorang yang tampak begitu rapuh. Kamu memiliki kebenaran. Dan kadang-kadang, nak, kebenaran adalah senjata paling kuat yang ada. Laras Prameswari ingin mempercayai kata-kata itu, tetapi kenyataan terasa jauh lebih kejam. Kebenaran tidak membayar tagihan, tidak menyewa pengacara, dan tidak cukup kuat untuk melawan orang kaya seperti Maya Kusuma Dewi. Dalam teori, kebenaran terdengar indah. Dalam kenyataan, uang hampir selalu menang. Tiba-tiba telepon genggamnya berdering. Dengan curiga ia melihat layar. Nomor yang muncul tidak dikenalnya. Ia menjawab dengan ragu dan suara dari seberang langsung membuat jantungnya berdegup kencang. Laras, ini Arif Wicaksono. Ia berdiri begitu cepat hingga hampir menjatuhkan kursinya. Ibu Ratna memandangnya penuh rasa ingin tahu sementara Laras Prameswari menempelkan telepon ke telinganya dengan jantung yang terus berdebar. Pak Arif. Tolong panggil saya Arif saja. Suara Arif Wicaksono terdengar lelah, tetapi ada urgensi yang jelas di dalamnya. Saya harus bertemu denganmu malam ini juga kalau memungkinkan. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang Maya Kusuma Dewi dan saya tidak bisa membicarakannya lewat telepon. Laras Prameswari menatap keluar melalui jendela kecil rumahnya menuju gang gelap di lingkungan pada Jakarta tempat bayangan orang-orang bergerak dengan tujuan yang tidak jelas. Bertemu pria kaya pada malam hari bukanlah sesuatu yang membuatnya nyaman, tetapi ada sesuatu dalam suara Arif Wicaksono yang membuatnya yakin bahwa ini penting. Di mana? Ada sebuah kafe yang buka sampai larut malam di Jalan Sudirman, namanya Kafe Nusantara. Saya akan menunggumu di sana dalam 30 menit. Sambungan telepon terputus sebelum Laras Prameswari sempat menjawab. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna dan wanita tua itu mengangguk perlahan, memberikan persetujuan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Laras Prameswari segera memahami maksud ibunya. Laras Prameswari mengambil jaket lusuh yang tergantung di belakang pintu lalu melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Amplop gugatan hukum itu masih tergeletak di atas meja, menjadi pengingat suram tentang masalah yang sedang menunggunya. Ketika ia tiba di Kafe Nusantara di Jalan Sudirman, tempat itu hampir kosong. Hanya beberapa pelanggan yang duduk sendirian sambil menatap laptop atau membaca buku, tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Arif Wicaksono duduk di meja paling belakang, jauh dari jendela. Saat melihat Laras Prameswari masuk, ia mengangkat tangan memberi isyarat agar wanita itu mendekat. Laras Prameswari berjalan menuju meja tersebut dan baru menyadari betapa lelahnya pria itu ketika ia duduk di hadapannya. Lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya dan janggut yang tidak dicukur membuatnya tampak jauh berbeda dari sosok rapi yang biasa ia kenal. Terima kasih sudah datang. Arif Wicaksono mendorong secangkir kopi panas ke arahnya. Saya tahu ini sudah malam dan saya tahu setelah semua yang terjadi, kamu pasti merasa takut. Tapi saya harus memberitahu ini secara langsung. Memberitahu apa? Laras Prameswari mengambil cangkir itu dan merasakan kehangatan kopi mengalir ke tangan yang dingin. Arif Wicaksono menarik napas dalam lalu berbicara dengan cepat dan penuh tekanan, seolah takut kehilangan keberanian jika menunggu lebih lama. Maya Kusuma Dewi menggugatmu. Saya tahu karena tadi malam dia menelepon saya dalam keadaan mabuk sambil membanggakan bagaimana dia akan menghancurkan hidupmu. Dia mengatakan sudah menyewa pengacara terbaik di Jakarta dan akan membuatmu membayar karena telah mempermalukannya di depan umum. Ia berhenti sejenak dan menatap langsung ke mata Laras Prameswari. Tapi itu belum semuanya. Dia juga menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki hidupmu.
Dia ingin menemukan apapun yang bisa digunakan di pengadilan. Utang, kesalahan masa lalu, apa saja. Perut Laras Prameswari terasa mual. Kini semuanya masuk akal. Seseorang telah masuk rumahnya bukan untuk mencuri, melainkan untuk mencari informasi. Mereka sedang mempelajari dirinya seperti pemburu yang mengamati mangsa sebelum menyerang. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Ucapannya terdengar lebih tegas daripada yang sebenarnya ia rasakan. Hidup saya sederhana. Saya bekerja, merawat Ibu Ratna, dan membayar kebutuhan sehari-hari. Tidak ada yang bisa digunakan untuk melawan saya. Itu tidak penting. Arif Wicaksono menggeleng dengan frustrasi. Maya Kusumadewi akan mengarang cerita jika perlu. Dia ahli memutarbalikkan kenyataan dan menciptakan cerita yang membuat dirinya tampak sebagai korban sementara orang lain menjadi penjahat. Saya pernah melihatnya melakukan hal yang sama kepada teman-temannya, mantan rekan kerja, bahkan mantan istri seorang kolega. Laras Prameswari meletakkan cangkir kopi di atas meja. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatap pria itu lurus-lurus dan ketika berbicara, suaranya rendah tetapi penuh tantangan. Kenapa Anda memberitahu saya semua ini? Anda bisa saja membiarkan dia menghancurkan saya lalu melanjutkan hidup Anda seperti biasa. Kenapa Anda peduli? Arif Wicaksono terdiam cukup lama. Pandangannya beralih ke jendela tempat lampu-lampu Jakarta berkilau dingin di kejauhan. Ketika akhirnya menjawab, suaranya terdengar berat oleh emosi. Karena kamu menyelamatkan anak saya. Karena kamu berani melakukan hal yang benar saat saya terlalu buta untuk melihat apa yang terjadi di depan mata saya sendiri. Dan karena saya tidak akan membiarkan Maya Kusumadewi menghancurkan satu orang tak bersalah lagi. Setelah itu ia mengambil sebuah map kulit dari kursi di sebelahnya dan meletakkannya di atas meja. Ketika dibuka, tampak berbagai dokumen, foto, serta salinan transaksi keuangan yang tersusun rapi. Laras Prameswari memandang semuanya dengan bingung. Namun kemudian Arif Wicaksono mulai menjelaskan, dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat gambaran tentang Maya Kusumadewi menjadi semakin gelap. Ternyata wanita itu bukanlah orang yang selama ini ia akui. Nama keluarga yang digunakannya adalah identitas palsu yang dibuat bertahun-tahun lalu ketika ia pindah ke kota lain. Nama aslinya adalah Mayasari dan ia memiliki riwayat panjang menjalin hubungan dengan pria-pria kaya yang selalu berakhir dengan pola yang sama. Gugatan hukum, tuntutan kompensasi besar, serta perjanjian rahasia bernilai miliaran rupiah. Mayasari bukan amatir, kata Arif Wicaksono dengan nada pahit. Dia seorang profesional. Arif Wicaksono menunjuk sebuah foto yang memperlihatkan Mayasari sedang berada di atas kapal pesiar bersama seorang pria berambut abu-abu. Saya mengenal pria ini, Hendra Santoso. Saya bertemu dengannya dalam sebuah acara bisnis beberapa tahun lalu. Dia pernah bercerita tentang seorang wanita yang tampak sempurna di luar, tetapi ternyata diam-diam memanipulasi seluruh hidupnya. Ketika saya menunjukkan foto Maya Kusumadewi, dia langsung mengenalinya. Wanita yang sama, hanya menggunakan nama yang berbeda. Laras Prameswari mengambil salah satu foto dan menatap wajah Mayasari yang tersenyum cerah ke arah kamera. Sulit dipercaya bahwa wanita yang tampak begitu ramah itu adalah orang yang dengan sengaja mengurung Raffi Wicaksono dalam kursi roda selama berbulan-bulan. Dia melakukan semua itu dengan sengaja kepada Raffi. Ucapan itu keluar seperti kesimpulan yang mengerikan. Arif Wicaksono mengangguk perlahan, matanya dipenuhi emosi yang berusaha ia tahan. Dia ingin saya bergantung padanya. Dia ingin saya merasa hanya dia yang mampu merawat anak saya. Semakin rapuh Raffi terlihat, semakin penting keberadaannya dalam hidup kami. Dan ketika kami menikah, dia akan memiliki akses hukum terhadap seluruh kekayaan saya. Laras Prameswari memandang dokumen-dokumen yang tersebar di meja. Kalau begitu kenapa Anda tidak langsung melapor ke Polri? Bukankah semua ini bisa menjadi bukti? Dia telah melakukan kejahatan terhadap Raffi. Saya akan melakukannya. Arif Wicaksono mulai mengumpulkan kembali dokumen-dokumen tersebut ke dalam map. Tetapi sebelum itu saya harus melindungimu. Maya Kusumadewi sangat berbahaya dan dia tidak akan berhenti sampai hidupmu hancur.
Karena itu saya membawa ini. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari sakunya lalu menggesernya ke atas meja. Laras Prameswari mengambil kartu tersebut dan membaca nama yang tercetak dengan huruf elegan. Pak Aditya Pranata, spesialis hukum perdata dan kasus pencemaran nama baik. Dia salah satu pengacara terbaik di Jakarta. Saya sudah menghubunginya dan menjelaskan seluruh situasi. Dia bersedia mewakilimu tanpa biaya. Laras Prameswari menatap kartu itu, lalu menatap Arif Wicaksono. Masih sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tanpa biaya berarti ia benar-benar memiliki kesempatan untuk melawan. Untuk pertama kalinya sejak menerima gugatan itu, ia mempunyai harapan nyata untuk berdiri sejajar dengan Maya Kusumadewi di ruang sidang. Saya tidak tahu harus berkata apa. Arif Wicaksono berdiri dari kursinya dan Laras Prameswari ikut berdiri. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Cukup berjanji bahwa besok pagi kamu akan menghubungi Pak Aditya Pranata dan berjanji tidak akan menyerah. Apapun yang dilakukan Maya Kusumadewi untuk menakutimu. Laras Prameswari menatap pria di hadapannya, seorang ayah yang akhirnya berhasil keluar dari lingkaran manipulasi yang selama ini membelenggunya. Lalu ia mengangguk perlahan. Silakan saja mencoba. Kalimat yang sama pernah ia ucapkan kepada Maya Kusumadewi di restoran. Namun kali ini ia benar-benar mempercayainya. Arif Wicaksono tersenyum untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka dimulai. Setelah itu ia meninggalkan kafe dan membiarkan Laras Prameswari duduk sendirian bersama secangkir kopi yang mulai dingin serta kartu nama pengacara di tangannya. Saat menoleh keluar jendela, ia melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Kaca mobil yang gelap membuatnya tidak bisa melihat siapa yang berada di dalam. Mobil itu tetap berada di sana selama beberapa menit sebelum akhirnya menyalakan mesin dan menghilang ke dalam malam. Laras Prameswari memasukkan kartu nama ke saku jaketnya lalu meninggalkan kafe Nusantara. Perasaan bahwa dirinya sedang diawasi menempel di kulitnya seperti bayangan yang tidak mau pergi. Pertarungan baru saja dimulai dan Maya Kusumadewi bukan tipe musuh yang bermain dengan jujur. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Laras Prameswari merasakan sesuatu selain rasa takut. Ia merasakan kemarahan. Dan kemarahan yang diarahkan dengan benar seringkali menjadi senjata yang sangat kuat. Keesokan paginya, kantor Pak Aditya Pranata yang berada di lantai 23 sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Kuningan terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda bagi Laras Prameswari. Lobi gedung dipenuhi marmer mengilap, lampu modern tersembunyi, dan pendingin ruangan yang membuat suhu tetap nyaman sementara panas Jakarta membakar jalanan di luar. Ia menggenggam tali tas lamanya lebih erat, merasa sangat asing di tengah lingkungan yang begitu sempurna. Di meja resepsionis duduk seorang wanita dengan rambut tersanggur rapi dan kuku merah yang terawat sempurna. Resepsionis itu kemudian mengantar Laras Prameswari melewati koridor panjang menuju sebuah ruang rapat berdinding kaca yang menampilkan pemandangan luas kota Jakarta. Pak Aditya Pranata berdiri membelakanginya di dekat jendela. Kedua tangan berada di saku celana formal di bawah jas abu-abu yang dijahit dengan sangat rapi. Ketika berbalik, Laras Prameswari melihat seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan rambut gelap yang mulai dipenuhi uban di pelipis serta mata coklat tajam yang tampak mampu menilai segala sesuatu hanya dalam hitungan detik. Laras. Ia mengulurkan tangan dan menjabat dengan kuat serta profesional. Silakan duduk. Mau kopi atau air putih? Air putih saja, terima kasih. Suara Laras Prameswari terdengar lebih lemah daripada yang ia inginkan. Ia duduk di kursi kulit yang empuk dan merasakan tubuhnya tenggelam dalam kenyamanan yang terasa sangat jauh dari kehidupan sehari-harinya. Pak Aditya Pranata menuangkan air dari kendi kaca ke dalam gelas kristal lalu menyerahkannya sebelum duduk di seberang meja kayu besar. Ia membuka sebuah map dan mulai membaca dokumen-dokumen dengan kecepatan yang menunjukkan bahwa pekerjaan seperti ini sudah menjadi bagian hidupnya selama bertahun-tahun. Arif Wicaksono sudah menjelaskan seluruh detail kasus ini. Ia menatap Laras Prameswari dari balik kacamata bacanya. Dan saya akan berbicara terus terang. Ini adalah perang. Maya Kusumadewi telah menyewa kantor hukum Suryang Rekan, salah satu firma hukum paling agresif di Jakarta. Mereka tidak bermain bersih dan akan melakukan segala cara untuk menghancurkanmu bahkan sebelum kita masuk ke ruang sidang. Laras Prameswari menelan ludah.
Jari-jarinya mencengkeram gelas air begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia memang tahu perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi mendengarnya langsung dari seorang pengacara berpengalaman membuat semuanya terasa jauh lebih nyata dan menakutkan. Apa yang akan mereka lakukan? Tanya Laras Prameswari pelan. Maya Kusuma Dewi akan mencoba mengintimidasimu. Mereka mungkin mengirim surat-surat hukum, ancaman terselubung, atau bahkan menyuruh orang mengikuti setiap langkahmu. Mereka bisa memotret dan merekam kehidupanmu lalu memutarbalikkan apapun yang mereka temukan agar terlihat buruk di pengadilan. Pak Aditya Pranata bersandar di kursinya sambil menyatukan kedua tangan di atas meja. Saya sudah sering melihat taktik seperti itu. Mereka ahli mengubah korban menjadi pelaku. Tapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Suara Laras Prameswari terdengar hampir seperti bisikan putus asa. Saya hanya mengatakan kebenaran. Saya tahu. Pak Aditya Pranata memberikan senyum kecil yang menenangkan. Dan justru karena itu kita akan menang. Tetapi kamu harus memahami bahwa jalan menuju kemenangan tidak akan mudah. Ini akan menyakitkan dan menuntutmu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ia mengambil sebuah remote control lalu menyalakan televisi layar besar yang menempel di dinding ruang rapat. Detik berikutnya darah Laras Prameswari terasa membeku. Di layar muncul rekaman dirinya keluar dari rumah kontrakan sederhana pada malam sebelumnya. Kualitas videonya sangat jelas meskipun jalanan gelap. Kamera mengikuti dirinya menuju halte bus, lalu menuju Cafe Nusantara, merekam setiap gerakan dengan ketelitian yang menyeramkan. Seolah ada predator yang sedang mempelajari mangsanya. Maya Kusuma Dewi sudah memulainya. Pak Aditya Pranata mematikan televisi. Dia ingin membuat berkas lengkap tentang dirimu. Tempat tinggalmu, pekerjaanmu, orang-orang yang dekat denganmu, kebiasaanmu, kelemahanmu, semuanya. Mual langsung naik ke tenggorokan Laras Prameswari. Membayangkan setiap detik hidupnya diawasi dan diubah menjadi senjata terasa mengerikan. Ia memikirkan Ibu Ratna yang sendirian di rumah, dua adiknya yang bergantung padanya, dan kemungkinan bahwa perang ini bisa menghancurkan bukan hanya dirinya tetapi juga semua orang yang ia cintai. Saya tidak tahu apakah saya mampu menghadapi semua ini. Suaranya bergetar dan hampir pecah. Saya tidak cukup kuat. Pak Aditya Pranata langsung mencondongkan tubuh ke depan. Tatapannya begitu tegas hingga membuat Laras Prameswari berhenti bernapas sesaat. Kamu pernah berdiri di tengah restoran yang penuh orang dan menantang seorang wanita berpengaruh ketika kamu tahu bahwa kamu bisa kehilangan segalanya. Namun kamu tetap memilih mengatakan kebenaran. Itu berarti kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu bayangkan, Laras. Dan kamu tidak akan menghadapi semua ini sendirian. Saya akan berada di sampingmu dalam setiap langkah. Begitu juga Arif Wicaksono. Sebelum Laras Prameswari sempat menjawab, pintu ruang rapat terbuka dan resepsionis masuk dengan ekspresi cemas. Pak Aditya, ada seorang kurir di resepsionis. Dia mengatakan membawa kiriman mendesak untuk Ibu Laras. Pak Aditya Pranata dan Laras Prameswari saling berpandangan sejenak sebelum pengacara itu mengangguk. Beberapa saat kemudian seorang wanita berseragam kurir masuk sambil membawa amplop coklat besar. Ia menyerahkannya kepada Laras Prameswari, meminta tanda tangan penerimaan, lalu pergi secepat kedatangannya. Dengan tangan gemetar, Laras Prameswari membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat puluhan foto. Foto-foto dirinya keluar dari rumah kontrakan, bekerja di restoran, berbicara dengan Ibu Ratna, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari di warung dekat rumah. Setiap momen pribadi dalam hidupnya telah diubah menjadi bahan pengawasan. Di antara tumpukan foto itu terdapat secarik catatan tulisan tangan dengan huruf yang rapi dan elegan. Seharusnya kamu diam. Sekarang kamu akan membayar untuk setiap kata yang pernah kamu ucapkan. Laras Prameswari menjatuhkan foto-foto itu ke atas meja. Pak Aditya Pranata mulai memeriksanya satu persatu dan wajahnya semakin mengeras setiap kali membalik halaman berikutnya. Setelah selesai, ia langsung mengambil telepon dan menekan sebuah nomor dengan gerakan cepat dan tegas. Arif, mereka mulai meningkatkan tekanan. Ya. Intimidasi langsung. Tidak,
Laras aman. Tapi saya perlu kamu datang sekarang juga. Kita harus mengambil keputusan penting hari ini. Setelah menutup sambungan, ia menatap Laras Prameswari yang masih duduk diam, berusaha mencerna kejutan yang datang bertubi-tubi. Laras, dengarkan saya baik-baik. Pak Aditya Pranata berdiri lalu berjalan ke dekat jendela. Kedua tangannya bertumpu di pinggang sementara wajahnya terlihat tegang. Maya Kusuma Dewi sedang memberimu kesempatan terakhir untuk menyerah. Foto-foto dan surat ini adalah peringatan. Jika kamu mundur sekarang, mencabut semua tuduhan, lalu mengakui di depan umum bahwa kamu salah, kemungkinan besar dia akan berhenti mengganggumu. Laras Prameswari akhirnya menemukan suaranya. Kemungkinan besar, tapi tidak pasti. Benar. Tidak ada jaminan. Pak Aditya Pranata berbalik menghadapnya. Namun jika kamu melanjutkan semuanya, jika kita membawa kasus ini sampai pengadilan, dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Dan percayalah, prosesnya tidak akan menyenangkan. Laras Prameswari terdiam sambil memandang foto-foto yang berserakan di atas meja. Setiap foto adalah pelanggaran terhadap privasinya. Setiap gambar mengingatkannya bahwa orang seperti Maya Kusuma Dewi dapat menggunakan uang dan kekuasaan untuk mengawasi siapapun yang mereka inginkan. Akan sangat mudah baginya untuk menyerah, kembali ke kehidupan sederhana yang tidak dikenal siapapun, dan melupakan semua yang telah terjadi. Namun kemudian ia teringat Raffi Wicaksono, teringat mata coklat penuh air mata yang dimiliki anak itu ketika mencoba melangkah setelah berbulan-bulan terjebak dalam kursi roda yang tidak pernah ia perlukan. Saya tidak akan mundur. Ucapan itu keluar dengan tegas bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Saya tidak akan menundukkan kepala. Pak Aditya Pranata tersenyum dan kali ini senyumnya benar-benar terlihat sampai ke matanya. Ia kembali duduk dan membuka map lain yang penuh catatan serta strategi hukum yang sulit dipahami oleh Laras Prameswari. Kalau begitu kita akan bertarung. Dan kita akan mulai dengan mengumpulkan senjata kita sendiri. Pada saat itu pintu ruang rapat kembali terbuka. Arif Wicaksono masuk dengan wajah pucat namun penuh tekad. Ia membawa sebuah kotak kardus besar yang diletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Ketika kotak itu dibuka, tampak tumpukan dokumen, cakram data, dan beberapa flash disk yang tersusun rapi. Saya menyewa penyelidik saya sendiri. Arif Wicaksono mulai memisahkan dokumen-dokumen itu ke dalam beberapa kelompok. Dia memeriksa setiap bagian dari kehidupan Maya Kusuma Dewi. Dan apa yang kami temukan akan mengubah segalanya. Pak Aditya Pranata mengambil salah satu dokumen lalu membacanya dengan cepat. Semakin jauh ia membaca, semakin lebar matanya terbuka. Ia menatap Arif Wicaksono, lalu beralih kepada Laras Prameswari. Kali ini ada semangat yang sulit disembunyikan dalam suaranya. Ini luar biasa. Bukti seperti ini sangat berharga. Arif Wicaksono menarik kursi dan duduk di samping Laras Prameswari. Meski terlihat lelah, matanya kembali memancarkan sesuatu yang tidak terlihat sejak malam di restoran. Harapan. Maya Kusuma Dewi ternyata memiliki 4 kasus serupa di kota-kota lain. Semuanya berkaitan dengan manipulasi psikologis dan pemerasan emosional terhadap korban-korbannya. Semua kasus itu berakhir dengan perjanjian kerahasiaan, tetapi melalui berbagai koneksi yang kami miliki, kami berhasil mendapatkan salinan catatannya. Arif Wicaksono menunjuk beberapa dokumen di atas meja. Dia menggunakan pola yang sama dalam setiap kasus. Dia mendekati pria-pria kaya yang sedang berada dalam kondisi rentan, mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menciptakan situasi yang membuat mereka bergantung kepadanya. Ia mengambil sebuah foto dari tumpukan dokumen dan Laras Prameswari langsung mengenali pria yang pernah dilihatnya di foto sebelumnya, Hendra Santoso. Dalam foto itu, Hendra Santoso berdiri di samping Mayasari, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih tua, tubuhnya membungkuk, dan matanya menunjukkan bekas luka emosional yang mendalam. Hendra Santoso bersedia menjadi saksi. Arif Wicaksono meletakkan kembali foto tersebut ke atas meja. Dia akan bersaksi di pengadilan tentang bagaimana Mayasari memanipulasinya selama 2 tahun. Dia berpura-pura merawat ibunya yang menderita gangguan daya ingat,
padahal diam-diam mengambil uang dari rekening wanita tua itu. Ketika dia ketahuan dan dikonfrontasi, dia langsung mengancam akan menggugat Hendra Santoso atas pencemaran nama baik dan tekanan psikologis, persis seperti yang sedang dia lakukan kepadamu. Laras Prameswari menatap foto itu dengan serius. Bagaimana dia bisa lolos dari situasi seperti itu? Wajah Arif Wicaksono mengeras. Dia harus membayar. Dia menyerahkan sekitar IDR 6.000.000.000 agar Mayasari menghilang dari hidupnya. Dan dia memastikan ada klausul yang melarang Hendra Santoso membicarakan kasus tersebut kepada siapapun. Tetapi sekarang dia bersedia melanggar perjanjian itu dan membayar konsekuensinya hanya untuk mencegah wanita itu menghancurkan korban lain. Pak Aditya Pranata mengambil dokumen lain yang lebih baru lalu mulai membacanya keras-keras. Mayasari memiliki seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang saat ini tinggal bersama nenek dari pihak ibu di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dia tidak menemui anak itu selama 3 tahun terakhir dan tidak memberikan dukungan finansial. Ketika ibunya sendiri mencoba mengambil langkah hukum atas penelantaran tersebut, Mayasari justru membalas dengan mengklaim bahwa anak itu bukan tanggung jawabnya dan menuduh keluarganya berusaha memeras uang darinya. Keheningan yang muncul setelah itu terasa begitu berat. Laras Prameswari merasakan perutnya mual ketika membayangkan seseorang yang mampu menyangkal anak kandungnya sendiri dan menjadikan hubungan keluarga sebagai alat manipulasi. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Pak Aditya Pranata menutup dokumen tersebut. Dia memiliki pola manipulasi emosional yang sangat kuat. Orang seperti dia bisa tampak menawan, cerdas, dan meyakinkan di depan umum, tetapi sama sekali tidak memiliki empati terhadap orang lain. Yang membuat mereka berbahaya adalah kemampuan mereka meniru emosi secara sempurna sehingga semua orang mengira mereka baik-baik saja sampai semuanya terlambat. Arif Wicaksono menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ketika berbicara, suaranya terdengar penuh penyesalan. Aku hampir menikahinya. Aku hampir memberinya akses penuh ke hidupku dan kehidupan Raffi Wicaksono. Jika kamu tidak berbicara di restoran hari itu, Laras, mungkin Raffi sudah benar-benar kehilangan masa depannya dan aku juga. Secara naluriah Laras Prameswari meletakkan tangannya di bahu Arif Wicaksono untuk menenangkan pria itu. Arif Wicaksono menggenggam tangan tersebut erat seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Beberapa saat kemudian Pak Aditya Pranata mengumpulkan kembali seluruh dokumen ke dalam map dan berdiri dengan sikap yang jauh lebih formal. Dengan bukti-bukti ini kita bukan hanya bisa membela Laras Prameswari dari gugatan pencemaran nama baik. Kita juga bisa menyerang balik. Kita dapat mengajukan laporan atas intimidasi, pelanggaran privasi, ancaman, dan jika kita menemukan lebih banyak bukti, kemungkinan juga atas upaya pemerasan. Ia menatap Laras Prameswari dengan serius. Tetapi kamu harus siap. Begitu semua bukti ini kita tampilkan di pengadilan, Maya Kusuma Dewi akan tahu bahwa kita memiliki senjata untuk melawannya dan dia akan membalas dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Laras Prameswari perlahan berdiri dari kursinya. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, ia merasakan kekuatan yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, membakar rasa takut dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Biarkan dia datang. Saya tidak akan menundukkan kepala. Mulai hari ini dia tidak akan bisa menginjak siapapun tanpa perlawanan. Ucapan itu menggema di seluruh ruangan. Pak Aditya Pranata dan Arif Wicaksono saling bertukar pandang lalu tersenyum. Mereka sama-sama menyadari perubahan yang sedang terjadi di depan mata mereka. Wanita yang datang ke kantor itu 1 jam sebelumnya dengan ketakutan dan keraguan kini sudah tidak ada lagi. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah Laras Prameswari, seseorang yang siap melawan balik. Dan kini yang berdiri di sana bukan lagi seorang pelayan restoran yang ketakutan, melainkan seorang wanita yang bertekad untuk berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua korban yang telah dihancurkan oleh Maya Kusuma Dewi selama bertahun-tahun. Pak Aditya Pranata mengulurkan tangan dan Laras Prameswari menjabatnya dengan mantap. Kalau begitu kita berperang. Arif Wicaksono ikut meletakkan tangannya di atas tangan mereka, membentuk lingkaran kecil yang menjadi simbol persekutuan mereka. Pada saat itu, di lantai 23 sebuah gedung perkantoran di kawasan Kuningan,
Sementara Jakarta terus bergerak tanpa peduli pada nasib siapapun, sebuah pertempuran diam-diam sedang dimulai. Pertempuran antara kekuasaan dan kebenaran, antara manipulasi dan keberanian, antara mereka yang terbiasa menginjak orang lain dan mereka yang akhirnya memutuskan untuk berdiri melawan. Di sisi lain kota, di sebuah penthouse mewah di kawasan Menteng dengan pemandangan taman kota yang luas, Maya Kusumadewi berdiri di dekat jendela sambil memegang segelas minuman mahal. Teleponnya berdering dan ia menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari pemandangan malam Jakarta. Dia tidak mundur. Suara penyelidik swasta terdengar dari seberang. Dan ada satu hal lagi. Arif Wicaksono membantu dia. Dia sudah menyewa pengacara dan mulai mengumpulkan bukti untuk melawan Anda. Maya Kusumadewi menyesap minumannya perlahan. Ketika gelas itu kembali diletakkan di atas meja, senyum dingin yang muncul di wajahnya tampak sangat mengganggu. Bagus. Aku mulai merasa bosan. Ia memutus sambungan lalu mengambil telepon lain, sebuah ponsel prabayar yang hanya digunakan untuk urusan tertentu. Ia menekan sebuah nomor yang sudah dihafalnya. Ketika suara berat dan kasar menjawab dari seberang, Maya Kusumadewi merasakan antusiasme yang gelap tumbuh dalam dirinya. Aku membutuhkan bantuan. Dan aku ingin semuanya selesai malam ini juga. Malam telah turun sepenuhnya ketika Laras Prameswari akhirnya tiba di rumah. Tubuhnya sangat lelah, tetapi pikirannya masih terlalu penuh untuk beristirahat. Ia berjalan menyusuri gang sempit yang hanya diterangi beberapa lampu jalan tua. Kakinya secara otomatis menghindari batu dan lubang yang sudah sangat dikenalnya sejak kecil. Namun ketika sampai di tikungan terakhir menuju rumah kontrakannya, ia langsung berhenti. Jantungnya berdetak sangat keras. Asap tipis keluar dari celah-celah pintu rumah. Tanpa berpikir panjang, Laras Prameswari menjatuhkan tasnya ke tanah lalu berlari. Paru-parunya terasa terbakar saat ia berteriak memanggil Ibu Ratna. Dengan satu tendangan keras ia mendobrak pintu yang langsung terbuka karena kayunya sudah tua. Asap tebal memenuhi seluruh ruangan. Bau hangus yang menyengat membuat matanya perih. Dengan lengan menutupi hidung dan mulut, ia menerobos masuk ke dalam rumah. Ibu. Ibu Ratna. Di mana ibu? Suara balasan datang dari kamar kecil di bagian belakang rumah, disertai batuk yang keras dan menyakitkan. Laras Prameswari bergerak tanpa memedulikan apapun. Ia menabrak meja, menjatuhkan kursi, dan meraba jalan melalui asap yang semakin pekat sampai akhirnya menemukan Ibu Ratna tergeletak di lantai di samping tempat tidur. Tongkat sederhana yang biasa digunakan wanita tua itu terjatuh beberapa meter darinya. Ibu Ratna berusaha merangkak menuju pintu, tetapi asap sudah memenuhi seluruh kamar. Dengan kekuatan yang bahkan tidak pernah ia sadari dimilikinya, Laras Prameswari mengangkat ibunya ke dalam pelukan lalu berlari kembali menuju pintu keluar. Saat mencapai ambang pintu, ia tersandung dan keduanya jatuh ke tanah di luar rumah. Mereka batuk hebat sambil berusaha mengeluarkan asap yang memenuhi paru-paru. Tetangga mulai berdatangan dari berbagai arah. Sebagian membawa ember berisi air, sebagian lagi hanya bisa menyaksikan rumah kecil itu mulai dilalap api yang kini membesar dengan cepat. Hubungi damkar. Telepon 113 sekarang, teriak seseorang. Namun semua orang di lingkungan itu tahu bahwa bantuan sering datang terlambat. Laras Prameswari memeluk Ibu Ratna erat-erat sambil menatap rumah yang menjadi satu-satunya harta mereka perlahan hancur dimakan api. Jauh di dalam hatinya, ia sudah mengetahui kebenarannya bahkan sebelum melihat kobaran api itu. Ini bukan kecelakaan. Seseorang sengaja melakukannya. Dan hanya ada satu orang yang memiliki alasan serta keberanian untuk mengirim pesan sekejam itu. Maya Kusumadewi baru saja mengirim peringatan yang sangat jelas, menyerah sekarang atau kehilangan segalanya. Seorang pria bertubuh besar yang tinggal beberapa rumah dari kediaman Laras Prameswari akhirnya berhasil memadamkan api menggunakan alat pemadam tua yang masih disimpannya sejak bekerja sebagai petugas keamanan sebuah pusat perbelanjaan. Ketika kobaran api benar-benar padam, yang tersisa hanyalah kerangka rumah yang hangus. Dinding-dindingnya menghitam dan bau plastik serta kayu terbakar memenuhi udara malam. Laras Prameswari membantu Ibu Ratna duduk di atas sebuah batu di tepi jalan. Wanita tua itu memegang wajah putrinya dengan tangan yang gemetar.
Matanya merah, bukan hanya karena asap, tetapi juga karena air mata yang terus mengalir. Itu dia, bukan? Suaranya terdengar serak akibat asap yang terhirup. Laras Prameswari hanya mengangguk pelan. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Seorang tetangga membawa air minum dan mereka berdua meminumnya dalam diam. Perlahan kerumunan mulai bubar dan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Di lingkungan seperti itu, tragedi bukanlah sesuatu yang langka. Telepon genggam Laras Prameswari yang secara ajaib masih selamat dari kebakaran tiba-tiba berdering. Nama Pak Aditya Pranata muncul di layar. Laras, kamu di mana? Saya perlu kamu datang ke kantor sekarang juga. Ada sesuatu yang terjadi. Laras Prameswari menjawab dengan suara datar yang kosong karena syok. Rumah saya terbakar. Seseorang membakarnya. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, saya yakin Maya Kusuma Dewi yang melakukannya. Keheningan muncul selama beberapa detik di ujung sana. Kamu dan Ibu Ratna selamat? Kami masih hidup. Baik. Saya akan mengirim mobil sekarang juga. Jangan membantah. Tunggu di jalan utama. Sambungan langsung terputus sebelum Laras Prameswari sempat berbicara lagi. 20 menit kemudian sebuah mobil hitam berhenti di pintu masuk kawasan mereka. Seorang sopir berpakaian rapi turun dan membantu Laras Prameswari serta Ibu Ratna masuk ke dalam kendaraan. Perbedaan antara kemewahan mobil itu dan rumah yang baru saja mereka kehilangan terasa begitu mencolok hingga Laras Prameswari hampir tertawa. Namun suara yang keluar justru terdengar seperti tangisan tertahan. Kantor Pak Aditya Pranata masih terang benderang meskipun waktu sudah mendekati tengah malam. Pengacara itu menunggu mereka di area resepsionis. Saat melihat kondisi kedua wanita yang dipenuhi jelaga dan berbau asap, sesuatu dalam ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Ini sudah melewati batas. Ia segera mengantar mereka ke ruang rapat. Di sana Arif Wicaksono sudah menunggu sambil berjalan mondar-mandir seperti orang yang tidak mampu menahan kemarahannya. Begitu melihat Laras Prameswari, ia berhenti dan menatapnya dengan amarah yang nyaris meledak. Dia mencoba membunuhmu. Ucapannya keluar melalui rahang yang mengeras. Dia benar-benar mencoba membunuhmu. Kita belum memiliki bukti bahwa itu perbuatannya. Pak Aditya Pranata membantu Ibu Ratna duduk di kursi yang nyaman sambil memberinya segelas air. Tetapi waktunya terlalu mencurigakan untuk dianggap kebetulan. Saya punya bukti. Suara seorang wanita terdengar dari arah pintu. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita muda masuk sambil membawa laptop. Rambutnya pendek berwarna ungu, dengan tindikan kecil di hidung dan alis. Penampilannya berbeda dari kebanyakan orang di ruangan itu, tetapi tatapannya menunjukkan keyakinan yang kuat. Maaf terlambat, Pak. Jalanan Jakarta benar-benar macet. Pak Aditya Pranata segera memperkenalkannya. Laras, ini Nadia Paramita, spesialis keamanan digital. Dia berhasil mendapatkan rekaman pengawasan dari area dekat rumahmu. Nadia Paramita tersenyum tipis lalu membuka laptop dan memutar layarnya agar semua orang dapat melihat. Rekaman video menunjukkan gang tempat tinggal Laras Prameswari beberapa jam sebelumnya. Sebuah sepeda motor berhenti di ujung gang. Pengendaranya mengenakan helm tertutup. Ia turun lalu berjalan menuju rumah Laras Prameswari sambil membawa sebuah botol. Meskipun kualitas gambar tidak sempurna, semua orang dapat melihat cairan disiramkan ke pintu dan jendela rumah sebelum sebuah pemantik api dinyalakan. Api langsung muncul beberapa saat kemudian. Pembakaran yang direncanakan dengan sengaja. Pak Aditya Pranata menghentikan rekaman tepat pada saat pria itu menoleh ke arah kamera tersembunyi. Meskipun masih mengenakan helm, sebagian wajahnya terlihat jelas di balik kaca pelindung yang terbuka. Seluruh ruangan langsung terdiam ketika wajah itu mulai dikenali. Nadia Paramita, apakah kamu bisa memperjelas gambar ini? Tanya Pak Aditya Pranata. Sudah saya lakukan. Nadia Paramita menekan beberapa tombol di laptopnya dan gambar itu perlahan menjadi semakin tajam. Dalam beberapa detik, wajah pria yang sebelumnya kabur kini terlihat cukup jelas untuk dikenali. Ini Bambang Wirawan.
Dia memiliki catatan kriminal atas penganiayaan, pemerasan, dan pembakaran yang disengaja. Dia sering digunakan oleh orang-orang berpengaruh yang ingin melakukan pekerjaan kotor tanpa melibatkan diri secara langsung. Arif Wicaksono mendekat ke layar dengan kedua tangan terkepal. Dan kami berhasil menemukan siapa yang membayarnya. Bahkan lebih baik dari itu. Nadia Paramita membuka jendela lain yang menampilkan catatan transaksi keuangan. Pagi tadi dia menerima transfer sebesar IDR 30.000.000 dari sebuah rekening samaran. Butuh 3 jam untuk melacak aliran uangnya karena melewati banyak perantara. Tetapi akhirnya saya menemukan sumber aslinya. Ia memutar laptop agar semua orang dapat melihat layar. Nama yang muncul membuat darah Laras Prameswari terasa membeku. Maya Kusuma Dewi. Tanpa membuang waktu, Pak Aditya Pranata langsung mengambil telepon dan menekan sebuah nomor. Ia mengaktifkan pengeras suara dan setelah beberapa nada sambung terdengar, seorang wanita menjawab. Polsek Setiabudi, Inspektur Dewi Hartati berbicara. Inspektur Dewi Hartati, saya Pak Aditya Pranata. Saya ingin melaporkan kasus pembakaran yang disengaja dan saya memiliki bukti yang menghubungkan pelaku utama dengan kejahatan tersebut. Bisakah Anda mengirim tim ke kantor saya? Saya ingin segera mengajukan permohonan penahanan. Percakapan berlangsung cepat dan efisien. Inspektur Dewi Hartati sudah mengenal Pak Aditya Pranata dari berbagai kasus sebelumnya dan mempercayai penilaiannya. Kurang dari 1 jam kemudian, beberapa kendaraan Polri telah berhenti di depan gedung. Inspektur Dewi Hartati, seorang wanita berusia 40-an dengan rambut mulai memutih yang diikat rapi ke belakang dan mata yang menunjukkan pengalaman panjang menghadapi berbagai kejahatan, masuk ke ruang rapat bersama 2 petugas lainnya. Ia memeriksa seluruh bukti dengan tenang, mencatat berbagai hal di tabletnya, lalu menatap Laras Prameswari dengan ekspresi yang memadukan kemarahan dan simpati. Kamu sangat beruntung tidak berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi. Dari kondisi api yang terlihat, jika kamu sedang tidur di sana, kemungkinan besar kamu tidak akan sempat menyelamatkan diri. Kata-kata itu jatuh seperti beban yang sangat berat. Ibu Ratna terisak pelan dan menggenggam tangan putrinya erat-erat. Untuk pertama kalinya, Laras Prameswari benar-benar merasakan kenyataan dari apa yang telah terjadi. Maya Kusuma Dewi tidak hanya ingin menakutinya. Wanita itu ingin menyingkirkannya. Polri akan mengajukan permohonan penahanan sementara terhadap Maya Kusuma Dewi. Inspektur Dewi Hartati menutup tabletnya. Dan satu lagi untuk Bambang Wirawan. Dengan bukti transfer dana serta rekaman pengawasan ini, kami dapat menahan mereka selama proses penyelidikan berlangsung. Itu tidak cukup. Arif Wicaksono melangkah maju. Dia akan mencari cara untuk keluar dan jika itu terjadi, dia akan kembali memburu Laras Prameswari. Hanya saja kali ini dia akan lebih berhati-hati. Arif Wicaksono benar. Pak Aditya Pranata menyilangkan tangan. Kita membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukti yang dapat menghancurkan seluruh perlindungannya. Selama beberapa saat Nadia Paramita yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat tangan. Mungkin saya punya sesuatu. Ia membuka folder lain di laptopnya yang dilindungi beberapa lapisan keamanan. Saat menelusuri data milik Maya Kusuma Dewi, saya menemukan server pribadi yang menyimpan cadangan seluruh aktivitas digitalnya. Pesan, surel, rekaman suara, semuanya. Rekaman suara? Pak Aditya Pranata langsung mendekat. Maya Kusuma Dewi merekam korbannya? Maya Kusuma Dewi merekam semua orang, jawab Nadia Paramita. Itu seperti polis asuransi baginya. Jika suatu hari ada yang mencoba melawannya, dia sudah memiliki materi untuk mengancam, memeras, atau memutarbalikkan keadaan. Nadia Paramita membuka salah satu berkas audio. Sesaat kemudian suara Maya Kusuma Dewi memenuhi ruangan. Semua orang langsung terdiam. Rekaman itu berisi percakapan antara Maya Kusuma Dewi dan Bambang Wirawan. Dengan suara tenang dan terukur, wanita itu menjelaskan waktu terbaik untuk beraksi, cara membuat kebakaran tampak seperti kecelakaan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan.
Dan jika pelayan itu berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi? Suara Bambang Wirawan terdengar ragu-ragu dalam rekaman tersebut. Lebih baik lagi. Jawaban Maya Kusumadewi datang tanpa jeda, tanpa sedikit pun keraguan. Satu saksi lebih sedikit yang harus saya khawatirkan. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat setelah rekaman itu berakhir terasa begitu berat hingga tidak seorang pun langsung berbicara. Bahkan Inspektur Dewi Hartati, yang telah menghabiskan puluhan tahun menghadapi berbagai bentuk kejahatan, tampak terkejut mendengar betapa dinginnya kalimat tersebut. Ia segera mengambil telepon dan melakukan panggilan singkat. Setelah menutup sambungan, ia berbalik dengan sorot mata yang jauh lebih tegas. Ini bukan lagi kasus intimidasi atau pembakaran biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan. Ia menatap Pak Aditya Pranata. Dengan rekaman ini saya bisa mengajukan penahanan penuh terhadap Maya Kusumadewi hingga proses persidangan berlangsung. Saya membutuhkan salinan rekaman beserta seluruh dokumentasi asal-usul bukti agar dapat digunakan secara resmi di pengadilan. Nadia Paramita segera menyiapkan flash disk berisi seluruh data yang diperlukan sementara Pak Aditya Pranata menyusun dokumen pendukung yang menjelaskan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan diamankan. Tidak lama kemudian kendaraan Polri meninggalkan gedung menuju apartemen mewah milik Maya Kusumadewi. Orang-orang yang tertinggal di ruang rapat tampak kelelahan, tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka merasakan sedikit kelegaan. Laras Prameswari berdiri di dekat jendela dan memandang Jakarta yang perlahan disinari cahaya pagi. Langit berubah menjadi perpaduan warna jingga dan merah muda. Ia tidak lagi memiliki rumah. Ia tidak memiliki pakaian selain yang sedang dikenakan. Hampir seluruh hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah musnah dalam kebakaran. Namun masih ada satu hal yang tidak dapat diambil oleh Maya Kusumadewi. Kebenaran. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Ibu Ratna, memecah kesunyian. Suaranya masih serak, tetapi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Polri akan menangkap Maya Kusumadewi. Pak Aditya Pranata duduk sambil mengusap wajahnya yang lelah. Gugatan pencemaran nama baik terhadap Laras Prameswari kemungkinan besar akan gugur. Dan setelah itu kita akan melawan balik. Percobaan pembunuhan, pelanggaran privasi, ancaman, pemerasan, penipuan, semuanya. Untuk waktu yang sangat lama dia akan sibuk membela dirinya sendiri. Arif Wicaksono kemudian berjalan mendekati Laras Prameswari dan menyerahkan sebuah kartu bank. Gunakan ini untuk membeli pakaian baru dan menyewa tempat yang layak sementara. Kamu dan Ibu Ratna tidak boleh kembali ke lingkungan itu sampai semuanya aman. Laras Prameswari menatap kartu tersebut lalu menatap Arif Wicaksono. Di matanya ia melihat rasa bersalah bercampur rasa terima kasih. Ia menerima kartu itu lalu menggenggam tangan pria tersebut beberapa detik lebih lama. Terima kasih. Untuk semuanya. Sebelum siapapun sempat menjawab, telepon milik Pak Aditya Pranata berdering. Ia melihat layar dan ekspresinya langsung berubah. Semua orang di ruangan itu menegang. Ini Inspektur Dewi Hartati. Ia mengangkat panggilan dan menyalakan pengeras suara. Apakah kalian berhasil menangkapnya? Kami punya masalah. Suara Inspektur Dewi Hartati terdengar tegang. Ketika tim tiba di apartemen, Maya Kusumadewi sudah tidak ada di sana. Menurut petugas keamanan gedung, dia pergi sekitar 40 menit sebelumnya dengan membawa 2 koper besar dan naik taksi. Jantung Laras Prameswari langsung terasa tenggelam. Kami sudah mengeluarkan perintah pencarian nasional dan mengirim pemberitahuan ke bandara, terminal bus, serta berbagai titik pemeriksaan. Namun sampai saat ini kami belum menemukannya. Suara Inspektur Dewi Hartati terdengar semakin serius. Kalian semua harus tetap waspada. Terutama kamu, Laras. Maya Kusumadewi adalah orang yang sangat berbahaya dan sekarang dia tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan. Sambungan berakhir dan keheningan kembali memenuhi ruang rapat. Tidak ada yang perlu mengucapkan apapun. Semua orang memahami arti situasi tersebut. Maya Kusumadewi kini menjadi buronan dan entah di mana, wanita itu mungkin sedang merencanakan langkah berikutnya.
Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Dan jika pelayan itu berada di dalam rumah saat kebakaran terjadi, suara Bambang Wirawan terdengar ragu-ragu dalam rekaman tersebut. Lebih baik lagi. Jawaban Maya Kusumadewi datang tanpa jeda, tanpa sedikit pun keraguan. Satu saksi lebih sedikit yang harus saya khawatirkan. Keheningan yang menyelimuti ruang rapat setelah rekaman itu berakhir terasa begitu berat hingga tidak seorang pun langsung berbicara. Bahkan Inspektur Dewi Hartati, yang telah menghabiskan puluhan tahun menghadapi berbagai bentuk kejahatan, tampak terkejut mendengar betapa dinginnya kalimat tersebut. Ia segera mengambil telepon dan melakukan panggilan singkat. Setelah menutup sambungan, ia berbalik dengan sorot mata yang jauh lebih tegas. Ini bukan lagi kasus intimidasi atau pembakaran biasa. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan. Ia menatap Pak Aditya Pranata. Dengan rekaman ini saya bisa mengajukan penahanan penuh terhadap Maya Kusumadewi hingga proses persidangan berlangsung. Saya membutuhkan salinan rekaman beserta seluruh dokumentasi asal-usul bukti agar dapat digunakan secara resmi di pengadilan. Nadia Paramita segera menyiapkan flash disk berisi seluruh data yang diperlukan sementara Pak Aditya Pranata menyusun dokumen pendukung yang menjelaskan bagaimana bukti tersebut diperoleh dan diamankan. Tidak lama kemudian kendaraan Polri meninggalkan gedung menuju apartemen mewah milik Maya Kusumadewi. Orang-orang yang tertinggal di ruang rapat tampak kelelahan, tetapi untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka merasakan sedikit kelegaan. Laras Prameswari berdiri di dekat jendela dan memandang Jakarta yang perlahan disinari cahaya pagi. Langit berubah menjadi perpaduan warna jingga dan merah muda. Ia tidak lagi memiliki rumah. Ia tidak memiliki pakaian selain yang sedang dikenakan. Hampir seluruh hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah musnah dalam kebakaran. Namun masih ada satu hal yang tidak dapat diambil oleh Maya Kusumadewi. Kebenaran. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Ibu Ratna, memecah kesunyian. Suaranya masih serak, tetapi jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Polri akan menangkap Maya Kusumadewi. Pak Aditya Pranata duduk sambil mengusap wajahnya yang lelah. Gugatan pencemaran nama baik terhadap Laras Prameswari kemungkinan besar akan gugur. Dan setelah itu kita akan melawan balik. Percobaan pembunuhan, pelanggaran privasi, ancaman, pemerasan, penipuan, semuanya. Untuk waktu yang sangat lama dia akan sibuk membela dirinya sendiri. Arif Wicaksono kemudian berjalan mendekati Laras Prameswari dan menyerahkan sebuah kartu bank. Gunakan ini untuk membeli pakaian baru dan menyewa tempat yang layak sementara. Kamu dan Ibu Ratna tidak boleh kembali ke lingkungan itu sampai semuanya aman. Laras Prameswari menatap kartu tersebut lalu menatap Arif Wicaksono. Di matanya ia melihat rasa bersalah bercampur rasa terima kasih. Ia menerima kartu itu lalu menggenggam tangan pria tersebut beberapa detik lebih lama. Terima kasih. Untuk semuanya. Sebelum siapapun sempat menjawab, telepon milik Pak Aditya Pranata berdering. Ia melihat layar dan ekspresinya langsung berubah. Semua orang di ruangan itu menegang. Ini Inspektur Dewi Hartati. Ia mengangkat panggilan dan menyalakan pengeras suara. Apakah kalian berhasil menangkapnya? Kami punya masalah. Suara Inspektur Dewi Hartati terdengar tegang. Ketika tim tiba di apartemen, Maya Kusumadewi sudah tidak ada di sana. Menurut petugas keamanan gedung, dia pergi sekitar 40 menit sebelumnya dengan membawa 2 koper besar dan naik taksi. Jantung Laras Prameswari langsung terasa tenggelam. Kami sudah mengeluarkan perintah pencarian nasional dan mengirim pemberitahuan ke bandara, terminal bus, serta berbagai titik pemeriksaan. Namun sampai saat ini kami belum menemukannya. Suara Inspektur Dewi Hartati terdengar semakin serius. Kalian semua harus tetap waspada. Terutama kamu, Laras. Maya Kusumadewi adalah orang yang sangat berbahaya dan sekarang dia tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan. Sambungan berakhir dan keheningan kembali memenuhi ruang rapat. Tidak ada yang perlu mengucapkan apapun. Semua orang memahami arti situasi tersebut. Maya Kusumadewi kini menjadi buronan dan entah di mana,
wanita itu mungkin sedang merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Keheningan yang memenuhi ruang rapat terasa semakin berat setelah panggilan dari Inspektur Dewi Hartati berakhir. Tidak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Semua memahami arti kabar itu. Maya Kusuma Dewi kini menghilang dan seorang wanita seperti dirinya sangat berbahaya ketika berada dalam keadaan terdesak. Namun ketegangan itu pecah ketika Nadia Paramita tiba-tiba menunjuk layar laptopnya. Tunggu sebentar. Semua orang langsung menoleh. Nadia Paramita memutar ulang rekaman suara yang baru saja mereka dengarkan. Kali ini ia memperbesar bagian akhir percakapan. Suara Bambang Wirawan terdengar jelas. Bagaimana kalau pelayan itu masih berada di dalam rumah? Beberapa detik kemudian suara Maya Kusuma Dewi menjawab dengan dingin. Lebih baik. Berarti ada satu saksi yang tidak perlu lagi saya khawatirkan. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Hanya perhitungan yang kejam. Bahkan Inspektur Dewi Hartati yang telah menangani berbagai kasus berat tanpa terdiam sesaat ketika mendengar kalimat tersebut. Ia segera mengambil telepon dan melakukan panggilan lain. Setelah selesai, ia menatap semua orang dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Sekarang semuanya berubah. Ini bukan lagi sekadar pembakaran atau intimidasi. Ini adalah percobaan pembunuhan yang direncanakan. Ia menoleh kepada Pak Aditya Pranata. Saya membutuhkan salinan resmi rekaman ini beserta seluruh dokumentasi forensiknya. Dengan bukti seperti ini saya bisa meminta perintah penahanan penuh terhadap Maya Kusuma Dewi. Nadia Paramita segera menyalin seluruh data ke flash disk sementara Pak Aditya Pranata menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan. Tidak sampai 1 jam kemudian, tim Polri bergerak menuju apartemen mewah milik Maya Kusuma Dewi. Orang-orang yang tertinggal di ruang rapat akhirnya menarik napas lega untuk pertama kalinya malam itu. Laras Prameswari berdiri di dekat jendela memandangi matahari yang mulai muncul di balik gedung-gedung Jakarta. Ia tidak lagi memiliki rumah. Hampir semua barang miliknya telah musnah. Namun ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada benda apapun. Kebenaran. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Ibu Ratna dengan suara pelan. Pak Aditya Pranata duduk kembali di kursinya. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Maya Kusuma Dewi akan ditahan dan kita akan membatalkan seluruh gugatan terhadap Laras. Setelah itu kita akan mengajukan tuntutan balik atas percobaan pembunuhan, pelanggaran privasi, ancaman, pemerasan, dan berbagai kejahatan lainnya. Arif Wicaksono kemudian menyerahkan sebuah kartu ban kepada Laras Prameswari. Gunakan ini untuk kebutuhanmu dan Ibu Ratna. Kalian membutuhkan tempat tinggal yang aman. Laras Prameswari menerima kartu itu lalu menggenggam tangan Arif Wicaksono. Terima kasih. Sebelum percakapan berlanjut, telepon Pak Aditya Pranata kembali berdering. Kali ini wajahnya langsung berubah tegang ketika melihat nama penelepon. Ia segera mengangkat panggilan dan mengaktifkan pengeras suara. Kami punya masalah. Suara Inspektur Dewi Hartati terdengar jelas. Ketika tim tiba di apartemen, Maya Kusuma Dewi sudah melarikan diri. Menurut petugas keamanan gedung, dia pergi sekitar 40 menit sebelumnya membawa 2 koper besar. Jantung Laras Prameswari langsung berdebar keras. Polri sudah mengeluarkan perintah pencarian nasional. Bandara, terminal bus, pelabuhan, semuanya sudah diberi pemberitahuan. Tetapi sampai saat ini kami belum menemukan keberadaannya. Inspektur Dewi Hartati berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Kalian harus berhati-hati. Terutama kamu, Laras. Maya Kusuma Dewi sekarang tidak memiliki apapun lagi untuk dipertahankan dan itu membuatnya jauh lebih berbahaya. Sambungan telepon berakhir. Tidak ada yang berbicara. Di luar jendela, Jakarta mulai memasuki pagi yang baru. Namun di dalam ruangan itu, semua orang mengetahui satu hal yang sama. Pertempuran mereka belum berakhir. Dan di suatu tempat yang tidak diketahui, Maya Kusuma Dewi masih bebas, masih merencanakan langkah berikutnya. Maya Kusuma Dewi, lepaskan dia.
Arif Wicaksono melangkah masuk ke dalam ruangan dengan kedua tangan terangkat, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak berniat mengancam. Lepaskan Raffi Wicaksono dan kita bisa bicara. Kita bisa membahas apapun yang kamu inginkan, tapi jangan libatkan anak-anak dalam masalah ini. Bicara? Maya Kusumadewi tertawa nyaring. Suaranya menggema di seluruh ruangan seperti jeritan seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Kamu ingin bicara setelah mengkhianatiku? Setelah mempercayai pelayan itu dibandingkan mempercayaiku? Setelah menghancurkan hidupku? Dan sekarang kamu pikir masih ada yang bisa kita bicarakan? Pak Aditya Pranata muncul di belakang Arif Wicaksono, diikuti oleh Laras Prameswari. Ketika melihat Laras Prameswari, wajah Maya Kusumadewi langsung berubah dipenuhi kebencian yang begitu kuat hingga membuat bulu kuduk siapapun meremang. Kamu. Satu kata itu terdengar seperti racun. Semua ini terjadi karena kamu. Jika saja kamu diam dan menerima posisimu, tidak akan ada yang terjadi. Tapi tidak. Kamu harus menjadi pahlawan. Kamu harus menyelamatkan anak kecil yang malang itu. Karena kamu menyakitinya. Laras Prameswari melangkah maju, mengabaikan isyarat Pak Aditya Pranata yang memintanya tetap di belakang. Kamu mengurung seorang anak dalam kebohongan yang kejam. Dan saya tidak akan diam melihat itu terjadi. Mengurung? Maya Kusumadewi menarik Raffi Wicaksono lebih dekat ke tubuhnya hingga anak itu mengeluh kesakitan. Aku melindunginya. Aku memastikan Arif Wicaksono tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah membuangnya seperti ayahku meninggalkanku ketika dia merasa aku tidak lagi berguna. Kalimat itu keluar sebelum sempat ia tahan. Untuk sesaat, sesuatu yang menyerupai luka dan kerentanan terlihat di matanya sebelum kemarahan kembali mengambil alih. Arif Wicaksono melihat perubahan itu dan untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami apa yang selama ini mendorong wanita tersebut. Bukan hanya keserakahan atau kekejaman. Ada ketakutan mendalam terhadap penolakan dan kehilangan yang tidak pernah sembuh. Namun memahami bukan berarti memaafkan. Terutama ketika putranya sedang dijadikan sandera. Maya Kusumadewi, aku tidak akan pernah meninggalkan Raffi Wicaksono. Arif Wicaksono melangkah satu langkah lagi. Kali ini wanita itu tidak bergerak mundur. Dia anakku. Aku mencintainya tanpa syarat. Tidak peduli apakah dia bisa berjalan atau tidak. Tidak peduli apakah dia membutuhkanku atau tidak. Itu tidak akan pernah berubah. Pembohong, teriak Maya Kusumadewi. Benda tajam di tangannya bergerak berbahaya dekat wajah Raffi Wicaksono. Semua pria pembohong. Semua berkata mereka mencintai sampai menemukan seseorang yang lebih baik. Lebih berguna. Seseorang yang tidak menjadi beban. Dari koridor terdengar suara langkah cepat mendekat. Inspektur Dewi Hartati muncul bersama beberapa anggota Polri. Mereka berhenti di pintu begitu melihat situasi di dalam ruangan. Tangan mereka siap, tetapi tidak ada yang bergerak gegabah karena keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Ketika melihat polisi, Maya Kusumadewi kembali tertawa. Kali ini tawanya terdengar lebih menyedihkan daripada mengancam. Kalian datang untuk menangkapku? Karena apa? Karena aku berusaha melindungi apa yang menjadi milikku? Air mata mulai mengalir di wajahnya, merusak riasan yang selama ini selalu sempurna. Ia menatap Arif Wicaksono dengan putus asa. Kamu seharusnya menjadi milikku. Kita seharusnya menjadi keluarga. Dan dia menghancurkan semuanya. Tatapannya langsung beralih kepada Laras Prameswari. Kali ini Laras Prameswari melangkah lebih dekat. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada keraguan. Tidak. Suaranya tenang tetapi tegas. Kamu tidak pernah menginginkan keluarga. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Yang kamu inginkan adalah kendali. Kamu ingin seseorang yang begitu bergantung padamu sehingga mereka tidak pernah bisa pergi. Itulah sebabnya kamu menahan Raffi Wicaksono di kursi roda. Itulah sebabnya kamu meninggalkan anakmu sendiri. Itulah sebabnya setiap hubunganmu berakhir dengan kehancuran.
Karena cinta yang sejati membutuhkan keberanian untuk menjadi rentan. Dan kamu begitu takut ditinggalkan sehingga lebih memilih menghancurkan segalanya terlebih dahulu sebelum orang lain memiliki kesempatan meninggalkanmu. Keheningan yang muncul setelah kata-kata Laras Prameswari terasa begitu dalam hingga tidak seorang pun berani bergerak. Maya Kusumadewi menatapnya tanpa berkedip, dan untuk pertama kalinya topeng yang selama bertahun-tahun ia kenakan mulai runtuh. Kemarahan, kesombongan, dan manipulasi perlahan menghilang, memperlihatkan seseorang yang hancur oleh luka yang tidak pernah sembuh. Tangan yang memegang benda tajam itu mulai bergetar. Aku tidak pernah ingin semuanya menjadi seperti ini. Suaranya terdengar pecah dan tidak teratur. Aku hanya tidak ingin sendirian lagi. Kalau begitu hentikan semua ini. Arif Wicaksono melangkah mendekat hingga berada cukup dekat untuk meraih putranya. Hentikan sekarang juga. Lepaskan Raffi Wicaksono. Serahkan benda itu. Kita akan mencari bantuan untukmu. Terapi, perawatan, apapun yang kamu butuhkan. Tapi semua ini harus berakhir. Selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, Maya Kusumadewi tetap diam. Tubuhnya bergetar akibat tangisan yang berusaha ia tahan. Lalu perlahan-lahan ia melepaskan pegangan pada Raffi Wicaksono. Anak itu langsung berlari ke arah ayahnya. Arif Wicaksono memeluknya erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Maya Kusumadewi menatap benda tajam di tangannya seperti baru pertama kali melihatnya. Ia memutarnya perlahan dan untuk sesaat semua orang menahan napas, takut ia akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Namun akhirnya benda itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Bunyi logam yang menghantam keramik bergema di seluruh ruangan seperti akhir dari mimpi buruk yang panjang. Maafkan aku. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Dalam hitungan detik para petugas Polri bergerak maju. Borgol dipasang di kedua tangannya dan Maya Kusumadewi dibawa keluar dari ruangan. Ia tidak melawan. Tidak berteriak. Tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya berjalan dengan tatapan kosong seperti seseorang yang akhirnya kehabisan tenaga untuk terus berperang. Ketika melewati Laras Prameswari, ia berhenti sesaat. Mata mereka bertemu. Pada saat itu Laras Prameswari tidak lagi melihat sosok mengerikan yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya. Ia melihat seseorang yang begitu rusak oleh masa lalunya hingga tidak pernah belajar mencintai tanpa menghancurkan. Kamu menang, kata Maya Kusumadewi pelan. Tidak ada kebencian dalam suaranya. Hanya kelelahan yang sangat dalam. Semoga semua ini sepadan. Setelah itu ia dibawa pergi dan menghilang di ujung koridor. Laras Prameswari tetap berdiri di tengah ruang kelas yang dipenuhi anak-anak ketakutan dan para guru yang masih syok. Semua beban yang selama ini ia tahan akhirnya runtuh sekaligus. Kakinya melemah dan ia duduk di salah satu bangku kecil. Kepalanya tertunduk di antara kedua tangan saat tangisan yang selama berhari-hari ia tahan akhirnya pecah. Ibu Ratna mendekat lalu meletakkan tangan di bahu putrinya. Sentuhan sederhana itu cukup untuk membuat Laras Prameswari melepaskan seluruh rasa takut, marah, dan lelah yang selama ini ia simpan. Di luar ruangan, Pak Aditya Pranata dan Inspektur Dewi Hartati sudah mulai menyusun laporan serta proses hukum berikutnya. Sekolah ditutup untuk sisa hari itu dan tim psikolog akan datang untuk membantu para siswa yang menyaksikan kejadian tersebut. Sementara itu, Maya Kusumadewi akan menghadapi berbagai dakwaan yang hampir pasti membuatnya menghabiskan waktu sangat lama di balik jeruji besi. Di dalam kelas, Arif Wicaksono masih duduk di lantai sambil memeluk Raffi Wicaksono. Tidak satu pun dari mereka ingin melepaskan yang lain. Ketika akhirnya menatap Laras Prameswari, mata pria itu dipenuhi air mata. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan anakku 2 kali. Laras Prameswari menghapus air mata di wajahnya dan tersenyum tipis. Ia berjalan mendekat lalu berlutut di samping mereka. Raffi Wicaksono menatapnya dengan mata coklat yang masih basah lalu mengulurkan tangan kecilnya. Kakak sangat berani, katanya dengan suara pelan namun tulus. Laras Prameswari menggenggam tangan kecil itu dan pada saat itulah ia menyadari bahwa semua yang telah hilang tidak sia-sia. Rumah yang terbakar, ancaman, ketakutan,
Dan penderitaan yang ia alami menjadi tidak berarti dibandingkan dengan satu kenyataan sederhana. Raffi Wicaksono kini bebas. Bebas untuk tumbuh, berlari, bermain, bermimpi, dan menjalani hidup yang selama ini dirampas darinya. Bebas dari rantai tak terlihat yang selama ini coba dipasang oleh Maya Kusumadewi dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, matahari bulan Maret bersinar terang di atas Jakarta. Udara lembab khas musim panas yang seolah enggan berakhir menyelimuti kota. Laras Prameswari duduk di balkon apartemen sederhana namun nyaman yang disewa oleh Arif Wicaksono untuk dirinya dan Ibu Ratna sementara mereka membangun kembali kehidupan yang sempat hancur. Di tangannya ada secangkir kopi hangat dan telepon genggam yang menampilkan berbagai berita terbaru. Kasus Maya Kusumadewi telah menjadi sorotan nasional. Semua detail kelam tentang manipulasi, korban-korban sebelumnya, serta berbagai kejahatan yang selama ini tersembunyi kini terbuka untuk publik. Orang-orang yang pernah menjadi korbannya akhirnya merasa cukup aman untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri. Wanita yang dahulu dikenal anggun dan berkelas kini menjadi simbol bagaimana luka psikologis yang tidak pernah disembuhkan dapat berubah menjadi kekejaman yang sistematis. Persidangan telah selesai seminggu sebelumnya. Setelah ditangkap 3 hari pasca insiden di sekolah ketika mencoba meninggalkan wilayah Indonesia menggunakan identitas palsu, Maya Kusumadewi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas percobaan pembunuhan, pembakaran yang disengaja, penyanderaan anak, dan berbagai tindak pidana lainnya yang memenuhi berkas perkara sepanjang beberapa jilid. Hakim secara khusus menyoroti penggunaan seorang anak sebagai alat manipulasi dan sandera sebagai faktor yang memberatkan hukuman. Selama persidangan berlangsung, Maya Kusumadewi hampir selalu diam. Tatapannya kosong seolah ia menyaksikan semuanya dari tempat yang sangat jauh. Hanya ketika vonis dibacakan ia menunjukkan reaksi. Sebuah senyum tipis dan pahit yang tidak mampu dipahami siapapun. Laras Prameswari tidak menghadiri persidangan itu. Pak Aditya Pranata pernah menawarkan untuk menemaninya, tetapi ia menolak. Baginya, semuanya telah berakhir pada hari di sekolah ketika Maya Kusumadewi menjatuhkan benda tajam itu dan menyerah pada kenyataan. Pintu apartemen terbuka dan Ibu Ratna masuk sambil membawa beberapa kantong belanja. Wajahnya tampak jauh lebih sehat dibandingkan beberapa minggu sebelumnya setelah mendapatkan perawatan yang lebih baik untuk penyakit sendinya. Sesuatu yang selama ini dibantu oleh Arif Wicaksono. Ibu menemukan buah favoritmu di pasar tadi pagi, katanya sambil mulai merapikan belanjaan. Dan pemilik toko roti memberi beberapa roti spesial gratis setelah tahu siapa kita. Laras Prameswari tersenyum. Kisah tentang pelayan restoran yang berani melawan seorang wanita berpengaruh telah menyebar luas. Banyak orang mengenalinya di jalan, menyapanya dengan hormat, bahkan sesekali memberinya potongan harga. Terkadang hal itu terasa aneh, tetapi di sisi lain ia bersyukur karena keberaniannya telah memberi keberanian kepada orang lain untuk tidak dia menghadapi ketidakadilan. Bel apartemen berbunyi. Laras Prameswari menjawab panggilan dari petugas gedung yang memberitahu bahwa Arif Wicaksono dan Raffi Wicaksono sedang menuju ke atas. Ia membuka pintu dan beberapa saat kemudian mereka muncul di koridor. Pemandangan yang membuat hatinya hangat setiap kali melihatnya. Raffi Wicaksono kini tidak hanya berjalan. Ia hampir berlari. Tas sekolahnya bergoyang di punggung saat ia berlari mendahului ayahnya dan masuk ke apartemen dengan energi yang tidak pernah dimilikinya selama berbulan-bulan. Kak Laras, lihat apa yang saya pelajari di fisioterapi, serunya penuh semangat. Ia berhenti di tengah ruang tamu lalu melakukan gerakan jungkir balik yang canggung sebelum berakhir tertawa di lantai. Arif Wicaksono masuk beberapa detik kemudian sambil menggelengkan kepala dengan senyum geli. Dia tidak bisa diam 1 menit pun. Ibu Ratna keluar dari dapur membawa minuman untuk semua orang. Raffi Wicaksono langsung mengambil gelasnya lalu menjatuhkan diri ke sofa sambil menyalakan televisi. Sementara itu Arif Wicaksono duduk di samping Laras Prameswari di balkon. Untuk beberapa saat mereka hanya menikmati keheningan yang nyaman. Dari atas sana mereka memandangi Jakarta yang terus bergerak. Jutaan orang menjalani kehidupan masing-masing tanpa mengetahui perjuangan yang telah membawa mereka sampai ke titik itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan, tidak ada bayang-bayang yang menunggu di balik sudut gelap. Yang ada hanyalah pagi yang hangat, keluarga yang perlahan pulih,
dan harapan akan masa depan yang akhirnya terasa mungkin untuk diraih. Bagaimana kabarmu sekarang, Arif? Laras Prameswari akhirnya memecah keheningan sambil menoleh ke arahnya. Arif Wicaksono tersenyum tipis sebelum menjawab dengan jujur. Membaik. Masih ada malam-malam ketika saya terbangun karena mimpi buruk. Kadang saya merasa rumah kembali terbakar atau ada seseorang yang mengikuti saya. Tapi semuanya perlahan membaik. Saya juga merasakan hal yang sama. Laras Prameswari memperhatikan tangan pria itu dan melihat cincin pernikahan yang masih dikenakannya. Cincin yang dulu diberikan oleh almarhum istrinya, ibu dari Raffi Wicaksono. Saya terus memikirkan bagaimana saya bisa membiarkan Maya Kusumadewi masuk begitu jauh ke kehidupan kami. Saya mengabaikan begitu banyak tanda bahaya. Saya terlalu ingin menemukan seseorang yang bisa membantu merawat Raffi sehingga saya berhenti berpikir jernih. Dia memang sangat ahli. Laras Prameswari meletakkan tangannya di atas tangan pria itu. Orang seperti dia tahu cara menemukan kelemahan orang lain. Mereka tahu bagaimana membuat kita mempercayai mereka. Itu bukan salahmu. Tapi kamu bisa melihatnya. Arif Wicaksono membalik tangannya lalu menggenggam jemari Laras Prameswari. Kamu melihat siapa dia sebenarnya ketika kami semua tidak bisa. Laras Prameswari terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Mungkin karena saya tumbuh dalam keadaan yang membuat saya harus selalu waspada. Ketika hidupmu bergantung pada kemampuan membaca niat orang lain, kamu belajar melihat sesuatu yang sering terlewat oleh orang lain. Maya cantik, kaya, dan tampak sempurna. Tapi cara dia memandang Raffi saat tidak ada yang memperhatikan, itu bukan kasih sayang. Itu kepemilikan. Arif Wicaksono mengangguk pelan. Kemudian senyumnya berubah menjadi lebih hangat. Ngomong-ngomong, restoran tempatmu bekerja menawarkan pekerjaanmu kembali. Bahkan mereka ingin menjadikanmu manajer dengan gaji 3 kali lipat. Laras Prameswari berkedip kaget. Ia tidak pernah membayangkan hal itu. Mereka benar-benar menginginkannya? Sangat menginginkannya, Arif Wicaksono tertawa kecil. Sejak kisahmu muncul di media, jumlah pelanggan mereka meningkat drastis. Semua orang ingin datang ke restoran tempat perempuan pemberani itu bekerja. Ia berhenti sejenak lalu menatapnya serius. Tapi saya punya tawaran yang lebih baik. Tawaran apa? Tanya Laras Prameswari. Saya sedang membangun divisi baru untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saya membutuhkan seseorang yang memahami kehidupan masyarakat kecil. Seseorang yang berani melakukan hal benar meskipun berisiko. Dan saya ingin orang itu adalah kamu. Laras Prameswari terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang tidak pernah berani ia impikan. Kesempatan untuk membantu banyak orang sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Ibu Ratna. Namun keraguan kecil tetap muncul. Apakah ia pantas mendapatkan kesempatan sebesar itu? Apakah ia cukup mampu? Seolah memahami isi pikirannya, Arif Wicaksono menggenggam tangannya lebih erat. Kamu menyelamatkan anak saya 2 kali. Kamu melawan seseorang yang berbahaya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika itu tidak cukup untuk membuktikan siapa dirimu, saya tidak tahu apa lagi yang bisa. Air mata muncul di mata Laras Prameswari, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena harapan. Ia mengangguk perlahan dan Arif Wicaksono langsung memeluknya. Dari dalam ruang tamu terdengar suara Raffi Wicaksono yang berteriak antusias tentang acara televisi yang sedang ditontonnya. Ibu Ratna menjawab dengan nada sabar yang hanya dimiliki seorang nenek. Suara-suara sederhana dari kehidupan sehari-hari yang dulu terasa mustahil untuk mereka miliki. Beberapa bulan kemudian, Laras Prameswari berdiri di depan sebuah pusat komunitas baru yang dibangun di lingkungan tempat ia dibesarkan. Gedung itu memiliki ruang kelas, perpustakaan kecil, ruang pelatihan kerja, dan area bermain anak. Di depan pintu masuk tergantung sebuah papan sederhana yang membuat dadanya terasa hangat setiap kali membacanya. Pusat Harapan Bersama. Di sekelilingnya berkumpul puluhan keluarga yang datang untuk merayakan peresmian tempat tersebut. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dulu hidup dalam kondisi yang sama dengannya.
Ketika Laras Prameswari melangkah ke podium untuk memberikan sambutan, ia melihat Ibu Ratna, Arif Wicaksono, dan Raffi Wicaksono berdiri di barisan depan. Raffi Wicaksono melambai dengan senyum lebar, berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. Pada saat itulah Laras Prameswari menyadari sesuatu yang penting. Keberanian satu orang mungkin tidak bisa mengubah seluruh dunia. Tetapi keberanian satu orang bisa mengubah dunia seseorang. Dan terkadang, itu sudah cukup untuk memulai perubahan yang lebih besar. Perpustakaan, ruang olahraga, ruang pelatihan keterampilan, semuanya berdiri megah berkat pendanaan dari perusahaan Arif Wicaksono dan dikelola langsung oleh Laras Prameswari. Anak-anak berlarian di seluruh area dengan tawa dan energi yang mengingatkannya pada Raffi Wicaksono setiap hari. Laras Prameswari berdiri di tengah pusat komunitas itu dan merasakan kepuasan yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Raffi Wicaksono juga berada di sana, membantu membagikan buku-buku di perpustakaan baru dengan semangat yang luar biasa. Ia telah menjadi duta kecil program tersebut, sering muncul dalam foto kegiatan dan acara komunitas, selalu dengan senyum lebar yang mampu membuat siapapun ikut tersenyum. Arif Wicaksono mendekati Laras Prameswari dan meletakkan tangan di bahunya. Kamu yang membuat semua ini terjadi. Kita yang membuat semua ini terjadi. Laras Prameswari langsung mengoreksi. Semua orang di sini ikut berperan. Ia memandang sekeliling. Melihat anak-anak yang kini memiliki kesempatan belajar yang dulu sangat sulit ia dapatkan. Melihat Ibu Ratna yang sedang mengobrol gembira dengan para ibu lainnya. Melihat para relawan yang bekerja tanpa lelah. Dan untuk sesaat ia teringat kepada Maya Kusumadewi, yang kini menjalani hukumannya sambil menerima perawatan psikologis yang seharusnya sudah ia dapatkan sejak bertahun-tahun lalu. Laras Prameswari tidak merasakan kegembiraan atas penderitaan orang lain. Bahkan terhadap seseorang yang pernah mencoba menghancurkan hidupnya. Yang ia rasakan hanyalah keyakinan bahwa keadilan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dan mungkin, suatu hari nanti, Maya Kusumadewi juga akan menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah berhasil ia temukan. Namun itu bukan lagi tanggung jawab Laras Prameswari. Ia telah melakukan bagiannya. Ia memilih mengatakan kebenaran ketika diam jauh lebih mudah. Ia memilih melawan ketika mundur jauh lebih aman. Dan kini hasil dari keberanian itu tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga kehidupan ratusan orang lain yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang baru saja dimulai. Perjalanannya panjang, berat, dan meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun ia belajar satu hal yang sangat penting. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap melangkah meskipun rasa takut itu ada. Kebenaran, betapapun menyakitkannya, selalu lebih berharga daripada kenyamanan yang lahir dari kebohongan. Dan seringkali, melakukan hal yang benar tidak memberikan hadiah secara langsung, tetapi menanam benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Pandangannya kemudian jatuh kepada Raffi Wicaksono yang sedang duduk di samping seorang gadis kecil pengguna kursi roda. Dengan sabar ia menunjukkan sebuah buku bergambar sambil menjelaskan bahwa kursi roda itu mungkin hanya sementara. Bahwa dengan bantuan yang tepat, gadis itu bisa kembali berjalan. Bahwa ia mengetahui hal itu karena pernah mengalaminya sendiri. Melihat pemandangan itu, Laras Prameswari tersenyum. Pada saat itulah ia benar-benar tahu bahwa semua pengorbanan, semua ketakutan, semua air mata, dan semua perjuangan yang telah ia lalui tidak pernah sia-sia. Kata-kata yang pernah ia ucapkan kepada Maya Kusumadewi di restoran berbulan-bulan lalu kembali terngiang dalam pikirannya. Silakan mencoba. Saya tidak akan menundukkan kepala. Mulai hari ini kamu tidak akan bisa menginjak siapapun tanpa perlawanan. Dulu kalimat itu adalah sebuah tantangan. Kini kalimat itu telah berubah menjadi prinsip hidup. Sebuah pengingat bahwa martabat bukan milik orang kaya atau berkuasa, melainkan hak setiap manusia. Dan terkadang satu orang yang berani mempertahankan kebenaran dapat mengubah bukan hanya satu kehidupan, tetapi puluhan bahkan ratusan kehidupan lainnya. Matahari mulai tenggelam di atas Jakarta. Langit berubah menjadi perpaduan warna jingga, merah muda, dan emas yang indah. Laras Prameswari berdiri di pintu masuk Pusat Harapan Bersama,
memandangi kota yang pernah begitu kejam sekaligus begitu baik kepadanya. Ia memikirkan semua yang pernah hilang, semua yang berhasil ia temukan kembali, dan semua kemungkinan yang masih menunggu di masa depan. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia merasakan sesuatu yang sederhana namun sangat berharga. Kedamaian. Ia berada tepat di tempat yang seharusnya. Dan kali ini, ia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tamat.